Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Rekam Misteri, dan kisah yang akan kita dengarkan bersama-sama di malam hari ini adalah kisah yang berjudul Mak Jala. Saya tahu beberapa di antara kalian pasti sudah menunggu kelanjutan kisah dari dongeng malam kemarin, yaitu Yana dan Yani. Tapi karena memang secara skrip dari cerita yang terlebih dahulu selesai adalah ceritanya Mak Jala, jadi pada akhirnya saya memutuskan untuk mengangkat dulu ceritanya Mak Jala, baru nanti mungkin sekitar 2 atau 3 hari kemudian ceritanya Yana akan saya angkat. Jadi saya minta maaf ya untuk kalian yang mungkin merasa kecewa karena memang yang malam hari ini tayang bukanlah kelanjutan dari ceritanya Yana dan Yani, melainkan ceritanya Mak Jala. Dan buat kalian yang belum tahu bahwasanya cerita Mak Jala ini adalah salah satu dari 2 cerita yang merupakan pengalaman pribadi saya yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Kalau kalian sudah menonton sebelumnya, itu ada kisah Rekam Misteri juga yang berjudul Rumah Pasak Hidup. Tapi yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah kisah Mak Jala ini bukan kelanjutan dari kisah Rumah Pasak Hidup ya. Karena memang timeline-nya berbeda, kemudian kejadiannya berbeda, dan keluarga yang mengalami kisah ini juga berbeda. Jadi ya, mulai saat ini kita akan menganggap bahwa kisah ini dikirimkan oleh salah satu teman kita yang bernama Desi. Tapi seperti biasa, sebelum memulai kisah, disclaimer dulu bahwasanya edisi Rekam Misteri adalah edisi di mana kita akan mendengarkan cerita dari para teman-teman kita yang ada di luar sana yang biasanya dikirimkan melalui email. Emailnya ada di description box ya. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan kisah mereka, itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga saling menebarkan energi yang positif. Dan untuk kalian yang pertama kali mengenal saya, perkenalkan, saya adalah Desi Cia, seorang YouTuber yang biasanya menceritakan sebuah cerita dengan plot yang sangat detail. Jadi kalau kalian memang tidak siap mental untuk mendengarkan cerita dalam durasi yang sangat panjang, kalian bisa skip cerita ini karena mungkin memang semesta tidak menakdirkan cerita ini untuk kalian dengarkan. Dan untuk memulai kisah Mak Jala, saya harus mengingatkan sekali lagi kepada kalian yang mungkin saja baru menonton video ini, bahwasanya Desi atau tokoh utama dalam cerita ini merupakan seseorang yang sering melakukan perjalanan atau petualangan supranatural pada tahun sekitar 2015 sampai 2020-an. Tapi yang perlu kalian ingat, Desi ini bukan seorang paranormal apalagi dukun ya. Jadi Desi ini adalah seorang manusia biasa yang kebetulan memang diberikan keistimewaan dan kesempatan oleh Tuhan untuk kemudian bisa merasakan berbagai macam hal-hal supranatural di dalam perjalanan hidupnya. Namun pada akhirnya di tahun 2020-an awal, Desi ini memutuskan untuk berhenti dari dunianya karena satu dan lain hal yang nanti akan dijelaskan di akhir cerita. Dan kisah Mak Jala ini menjadi salah satu cerita yang kemudian Desi ceritakan kepada kita semua. Kisah Mak Jala ini terjadi sekitar tahun 2018-an. Pada saat itu memang di sini sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres dalam dirinya. Maksudnya secara kesehatan ya. Tapi memang pada saat itu apa yang menjadi sakitnya itu belum terdeteksi secara detail. Dan pada bagian pertama ini saya akan mulai menceritakan bagaimana kronologi sampai permasalahan yang berhubungan dengan Mak Jala ini sampai ke telinga Desi. Jadi sebagai informasi saja untuk kalian, Desi ini memiliki seorang suami. Kita sebut saja nama suaminya adalah Galih. Dan pada saat itu di tahun 2018 tersebut, ada salah seorang teman lamanya Galih ini datang berkunjung ke rumahnya Desi dan juga Galih. Seorang sahabat yang sebenarnya sudah hilang lama dan tiba-tiba saja muncul. Dan kita sebut saja nama teman lama dari Galih itu adalah Adit. Sebelumnya Desi ini sama sekali belum pernah mengenal Adit ya. Karena memang ya itu tadi, Adit ini nggak pernah datang lagi dalam kehidupannya Galih. Udah cukup lama, bahkan ketika Desi dan Galih ini menikah. Jadi ketika kemudian Adit ini datang ke rumah mereka, itu adalah kali pertama Desi ini diperkenalkan dengan Adit. Dan tidak hanya sekali, pada saat itu Adit ini memang berkunjung beberapa kali ke rumahnya Galih dan juga Desi. Dan seingat Desi, ketika Adit ini main berkunjung ke rumah mereka, memang durasi mainnya itu lumayan lama, jadi sekitar 2-3 jam. Dan biasanya mereka berdua ini akan mengobrol di teras depan, seperti ingin membicarakan sesuatu yang tidak harus terdengar oleh orang lain. Meski sebenarnya pada saat itu Desi juga merasa penasaran ya, tapi karena memang Galih juga tidak menceritakan permasalahan tersebut kepada Desi, jadi Desi ini tidak memiliki keinginan untuk kepo dengan hal yang mereka bicarakan. Dan barulah sekitar seminggu kemudian, Galih ini mengajak Desi untuk makan di luar. Pada saat itu alasannya adalah karena Adit mengundang mereka untuk makan bersama di sebuah restoran. Dan waktu itu Galih juga bilang kalau misalkan Adit ini sekalian ingin memperkenalkan sosok istrinya Adit kepada Desi dan juga Galih. Dan selain informasi tersebut, Mas Galih sama sekali tidak memberikan informasi yang lainnya. Jadi ya sudahlah, pada saat itu Desi juga menganggap bahwa undangan tersebut adalah undangan biasa, dan pada akhirnya mereka berangkatlah ke sebuah restoran yang pada saat itu letaknya itu ada di pinggiran sebuah pegunungan. Dan ketika kemudian Desi beserta
peserta Gali ini datang ke restoran tempat di mana Adit mengundang. Pada saat itu Desi melihat Adit ini sudah datang bersama seorang wanita yang cukup cantik, yang kemungkinan itu adalah istrinya Adit. Dan waktu itu mereka ini menempati seperti sebuah gazebo gitu. Jadi kalau kalian tahu rumah makan yang biasanya memiliki gazebo sendiri-sendiri, nah kurang lebih seperti itulah gambarannya. Dan secara jujur, kesan pertama yang Desi dapatkan pada saat itu dari sosok istrinya Adit, kita sebut saja nama istrinya ini adalah Risa. Awalnya ketika Desi melihat sosok Risa dari kejauhan, pada saat itu Risa kan belum menyadari kalau misalkan Desi dan Gali ini datang. Nah, ketika Risa ini belum menyadari kedatangan Desi dan juga Gali, Risa ini terlihat sangat ceria. Maksudnya dia ya biasa aja ngobrol dengan suaminya. Tapi ketika kemudian dia melihat ada sosok Desi datang mendekat ke arah gazebo yang mereka tempati, entah mengapa pada saat itu Desi merasa bahwasanya sorot tatapan matanya Risa itu seperti berubah. Jadi yang perlu kalian bayangkan seperti ini ya. Misalkan dia lagi ngomong ceria, senyum-senyum, tapi ketika dia melihat ada sosok Desi datang, matanya tuh langsung. Jadi kesan kayak nggak sukanya itu sangat kerasa. Tapi pada saat itu Desi tidak mau berpikiran negatif tentang sosok seseorang yang baru dia temui. Bisa saja memang itu adalah bawaan seseorang. Kita kan nggak pernah bisa menjudge seseorang, apalagi kalau kita belum mengenal mereka. Dan suasana yang tercipta ketika makan siang tersebut terjadi memang cukup menegangkan. Maksudnya gini, kalian bayangkan, waktu itu yang berusaha untuk menciptakan ambience yang ramah, yang hangat, itu cuma Adit dan juga Gali saja. Mereka selalu berusaha untuk saling membangun topik pembicaraan. Sementara pada saat itu Risa dan Desi ini cuma sama-sama diem. Kalau Desi diemnya karena dia ngerasa memang ada sesuatu pancaran energi yang gak enak dari diri Risa, dan juga berusaha untuk menebak-nebak kenapa nih kira-kira Risa kok kelihatan gak suka ya sama saya. Sementara pada saat itu sepertinya Risa ini terlalu asyik untuk menikmati makanannya. Jadi ketika ada tamu di depannya, Risa itu asik makan tanpa sama sekali memperhatikan apa yang ada di sekitar dia. Bahkan pada saat itu Adit sempat menegur istrinya, "Risa, kok diem aja?" Tapi waktu itu Risa hanya menanggapinya dengan sebuah senyuman doang, dan dia lanjut makan lagi tanpa sekalipun dia mengarahkan pandangannya ke arah Desi maupun Gali. Dan karena merasa penasaran tersebut, yang namanya energi kan tidak akan pernah bisa berbohong ya. Jadi pada saat itu Desi ini memutuskan untuk diam-diam memperhatikan bagaimana gerak-geriknya Risa. Dan tak bagaimana ceritanya, pada saat itu Desi kemudian melihat seperti ada kepulan asap hitam yang keluar dari bagian belakang punggungnya Risa. Jadi asapnya memang tipis, tapi karena warnanya hitam, jadi dia kelihatan banget, apalagi pada saat itu siang. Dan agar kalian bisa membayangkan ya, pada saat itu asap yang keluar dari punggungnya Risa itu seperti naik ke bagian lehernya Risa, kemudian dia seperti mengitari Risa ya, nggak terlalu lama lah, paling 30 detikan, dan setelah itu kepulan asap tadi kembali masuk melalui titik yang sama, yaitu punggung belakangnya Risa. Dan ketika hal tersebut terjadi, jadi secara bersamaan ya, Risa ini langsung terbatuk, jadi kayak orang keselak gitu. Dan pada saat itu Adit ini sempat membantu istrinya untuk memberikan minuman gitu ya, karena Risa kan batuk. Tapi waktu itu Risa sama sekali tidak berekspresi apa-apa. Bahkan ketika kemudian Gali ini mempertanyakan, "Mbak, kenapa baik-baik aja?" gitu kan ya, kayak basa-basi. Waktu itu Risa sama sekali nggak menjawab. Dia betul-betul acuh, dia betul-betul cuek. Tapi jujur yang menjadi perhatian Desi pada saat itu bukan lagi sikap angkuhnya Risa. Karena setelah melihat kepulan asap yang keluar dari badannya Risa tadi, perhatian Desi sudah menuju ke sana. Itu asap apa? Kenapa warnanya hitam? Karena energi yang dikeluarkan oleh kepulan asap tadi rasanya benar-benar nggak enak. Dan kalau kalian mau membayangkan apa yang dimaksud oleh Desi dengan energi yang tidak enak, jadi energinya itu panas. Panasnya itu seperti kalau kalian dekat-dekat dengan besi yang sudah dibakar oleh api dengan suhu tinggi dalam waktu yang lama. Otomatis kan keringat kalian pasti akan langsung bercucuran kan. Dan sejak saat itulah Desi sepertinya mulai menyadari bahwa sepertinya ada yang tidak beres dengan diri Risa. Maksudnya apapun itulah ya, tapi Risa ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tapi karena memang pada saat itu Desi menyadari bahwa kondisi kesehatannya sedang menurun, jadi dia memutuskan untuk tidak terlalu ikut campur dalam permasalahan tersebut. Karena jujur saja, untuk bertemu dengan seseorang yang sebenarnya memiliki energi tidak baik di dalam dirinya, itu adalah hal yang sering ditemukan oleh Desi dalam keseharian dia. Dan hal itu bukan sesuatu hal yang aneh lagi. Dan sedikit informasi yang mau saya bagikan kepada kalian, dan saya mohon kalian jangan protes dengan menyebutkan bahwasanya ini penjelasannya terlalu lama, terlalu bertele-tele. Jangan ya, karena selain menceritakan kisah-kisah dari para entitas di dimensi astral, sebenarnya
saya juga ingin memberikan beberapa informasi yang mungkin saja bisa kalian manfaatkan nantinya sebagai ilmu pengetahuan. Kita sama-sama sharing di sini. Satu hal yang harus kalian ketahui, bahwasanya entitas itu sering sekali menunjukkan eksistensinya melalui bentuk asap. Kenapa bentuk asap? Karena memang bentuk asap ini merupakan manifestasi yang paling mudah dilakukan. Sudahlah paling mudah, kemudian tidak memerlukan energi yang terlalu banyak untuk menampakkan diri mereka. Karena kalau kalian mau tahu, yang namanya entitas, ketika dia menampakkan diri mereka di depan manusia, mereka itu memerlukan energi yang sangat banyak. Itulah mungkin kenapa banyak entitas yang kemudian memutuskan untuk memunculkan eksistensi mereka itu berawal dari bentuk asap. Barulah ketika kemudian energi mereka ini terdevelop, mereka bisa mengikat energi-energi yang ada di sekitar mereka, salah satunya energi orang yang lagi ketakutan ketika melihat mereka, dan semakin besar energi yang bisa mereka tangkap, mereka kumpulkan, pada akhirnya penampakan tersebut akan membentuk sesuatu yang lebih solid. Jadi gitu ya, kurang lebih penjelasan yang bisa saya berikan kepada kalian. Dan kembali lagi ke cerita, setelah kemudian Desi dan Gali ini pulang dari undangan makan siang yang diberikan oleh Adit dan juga Risa, pada saat itu tidak salah satu pun di antara mereka dua ini yang berusaha untuk bicara mengungkit lagi apa yang sempat terjadi pada momen makan siang mereka. Pada saat itu Desi sama sekali tidak tahu apa isi kepalanya Gali kan, tapi jujur untuk diri Desi sendiri waktu itu entah mengapa perlindungan yang ada di dalam dirinya itu seperti mengatakan bahwa dia tidak boleh terlalu dekat dengan Risa. Tapi seiring berjalannya waktu ya, pada saat itu Desi merasa kalau Gali ini sepertinya sengaja ingin selalu mempertemukan Desi dan juga Risa. Jadi kayak Gali dan Adit ini seperti sengaja membuat sebuah acara gitu misalkan, yang di dalamnya ikut melibatkan Risa juga, dan nantinya akan ikut mengundang Desi juga dalam acara tersebut. Dan sebenarnya itu nggak masalah ya buat Desi untuk bertemu dengan orang-orang baru, it's okay. Tapi yang kemudian membuat Desi ngerasa jengah lama-lama, jengkel, karena memang dari setiap pertemuan tersebut sikapnya Risa yang angkuh dan cuek itu sama sekali nggak berubah. Sedangkan pada saat itu Desi kan nggak tahu ya dia salah apa yang pada akhirnya membuat Risa ini kayak nggak senang melihat Desi ada di dekat dia. Hingga pada akhirnya Gali dan Adit ini berhasil untuk merencanakan pertemuan sampai keempat kalinya. Jadi waktu itu ya alasannya Adit ini mengundang Desi dan Gali ini untuk makan di sebuah restoran. Hingga pada akhirnya di suatu malam Adit ini kembali mengundang Desi dan Gali untuk makan di sebuah restoran sate. Dan waktu itu sebenarnya Desi juga sudah menolak ajakan tersebut melalui Gali. Tapi karena pada saat itu Gali beralasan dia nggak enak untuk menolak ajakannya Adit, pada akhirnya ya mau nggak mau Desi harus tetap juga ikut datang dalam undangan tersebut. Dan seperti biasa ketika mereka berdua ini sampai di tempat tersebut, di mana ada Adit dan juga Risa di dalamnya yang sudah menunggu mereka, ya sikap yang ditunjukkan oleh Risa kepada Desi dan juga Gali itu tetap sama, cuek, kayak nggak mau ngelihat muka mereka berdua. Dan ketika sudah sampai di rumah makan sate tersebut, nggak lama kemudian beberapa porsi sate ini udah datang, jadi udah disajikan di meja. Rupanya mungkin sebelum Desi dan Gali ini datang, Adit memang sudah lebih dahulu memesan makanan. Dan ketika kemudian porsi dari sate-sate tersebut mulai ditaruh di atas meja, yang menjadi perhatian Desi pada saat itu adalah sepiring porsi sate yang disediakan di hadapannya Risa. Jadi kalau kalian ini pernah memperhatikan sate yang dibakar, kalian pasti akan bisa membedakan sate yang benar-benar dibakar sampai matang sama sate yang cuma dibakar ala kadarnya doang. Ibaratnya dagingnya itu masih bisa dibilang nggak terlalu matang, masih agak mentah. Dan waktu itu sate macam itulah yang tersaji di depannya Risa. Masih agak mentah gitu loh, jadi masih kayak ada warna-warna merahnya. Kalian harus ingat bahwa awalnya Desi tidak pernah mau ikut campur dengan apapun yang sedang dialami oleh Risa pada saat itu. Desi berusaha acuh dengan semuanya. Tapi ketika kemudian semua orang yang ada di meja tersebut sudah mulai menyantap sate-sate mereka, secara refleks nggak tahu kenapa pada saat itu diam-diam Desi ini memperhatikan bagaimana cara Risa menyantap sate yang ada di depannya. Jadi Risa ini makan sate tersebut bener-bener kayak orang yang lagi kelaparan gitu. Kalian bisa ngebayangin nggak? Jadi kayak gitu. Bahkan pada saat itu dari apa yang diperhatikan oleh Desi, bumbu kacang dari sate tersebut itu kayak nempel gitu di bagian pinggir-pinggir bibirnya. Dan ketika Risa memakan sate tersebut, entah bagaimana pelan-pelan Desi ini seperti melihat ada perubahan yang signifikan secara fisik dari sosoknya Risa. Jadi pada saat itu kalau orang makan kan dia agak nunduk gini ya wajahnya. Jadi ketika bola mata itu melotot, kemudian kayak seolah-olah pengen keluar dari rongganya, otomatis bisa kelihatan kan? Dan waktu itu hal tersebutlah yang diperhatikan oleh Desi. Jadi bola matanya Risa itu seperti pengen keluar dari rongganya, dia kayak melotot gini sambil terus makan sate dia. Dan gak lama Desi memperhatikan bahwa gigi-gigi yang dimiliki oleh Risa ketika dia mengunyah daging satenya, itu kayak lama-kelamaan agak membesar. Bahkan tidak hanya sampai di sana ya, ketika kemudian Risa ini kayak menjilat sisa-sisa
tersisa bagian daging yang ada di pinggir mulutnya, itu Desi seperti merasa bahwa lidahnya Risa itu memanjang. Ibaratnya bukan ukuran lidah orang normal. Dan hal yang berubah dari diri Risa tersebut mau nggak mau mencuri perhatiannya Desi dong. Jadi alih-alih Desi ikut makan porsi satenya dia waktu itu, dia justru memperhatikan dengan sangat detail bagaimana gerak-gerik Risa. Dan pada saat itulah Desi mulai menyadari bahwa apapun yang sedang ada di dalam dirinya Risa waktu itu sedang berusaha menunjukkan wujud aslinya. Dia bukanlah Risa. Meski dia berada di dalam dirinya Risa, tapi dia bukanlah Risa. Dan karena pada saat itu Desi agak terkejut dengan apa yang dia lihat, secara tidak sengaja, sikunya Desi ini menyenggol gelas yang ada di samping piring satenya. Otomatis gerakan tersebut menimbulkan suara kan? Dan karena suara tersebut, akhirnya Risa ini berhenti makan. Yang perlu kalian bayangkan pada saat itu Risa lagi asik makan, kemudian terdengar suara piring yang beradu dengan gelas, tiba-tiba saja Risa langsung berhenti. Dan pada saat itu matanya langsung tertuju ke arah Desi. Dia kayak orang yang sedang marah karena makannya pada saat itu diganggu dengan suara gelas tadi. Tapi anehnya ketika kemudian Risa melirik ke arah Desi, pada saat itu sosok bermata besar, bergigi besar, kemudian lidahnya panjang, itu sudah tidak terlihat lagi oleh Desi. Jadi segala sesuatunya itu seperti kembali seperti Risa. Dan secara refleks saja pada saat itu Desi mengucap maaf kepada Risa. Tapi pada saat itu Risa tidak merespon. Ketika Desi selesai mengucapkan kata maaf, waktu itu perhatiannya Risa langsung tertuju kepada piring satenya lagi yang masih tersisa beberapa. Dan waktu itu dengan jari-jarinya, Risa ini mengusap daging-daging sate yang tersisa di piring tersebut, kemudian dia jilat gini. Gitu. Dan pada saat itu Adit ini berusaha untuk mencairkan suasana. Dia berusaha untuk mengusap punggung istrinya sambil tertawa kecil. Mungkin maksudnya agar Gali dan juga Desi ini nggak ngerasa panik. Dan berselang sekitar 10 menit kemudian Risa ini pamit menuju kamar mandi. Tapi entah kenapa waktu itu nggak lama setelah Risa pergi ke kamar mandi, Desi ini ngerasa kebelet pipis. Jadi kalian harus take note, Desi sama sekali tidak memiliki niat untuk menguntit atau mengikuti Risa sampai ke kamar mandi ya. Dan ketika Desi ini kemudian masuk ke dalam kamar mandi, pada saat itu hal pertama yang dilihat oleh dia adalah sosok Risa itu sedang berdiri di depan cermin yang ada wastafelnya. Kalian bayangkan bagaimana suasananya waktu itu nggak ada siapa-siapa di dalam kamar mandi tersebut. Kemudian Risa itu cuma berdiri gini aja di depan cermin. Dia nggak ngapa-ngapain di kamar mandi. Cuma karena pada saat itu Desi lagi kebelet pipis, dia pengen buru-buru, jadi dia nggak mau ambil pusing dengan hal tersebut. Jadi waktu itu Desi langsung menuju ke salah satu pintu kamar mandi. Dan setiap orang yang sudah selesai buang air kecil kan pasti dia akan menuju wastafel kan untuk cuci tangan. Hal tersebutlah yang kemudian dilakukan oleh Desi. Dan ketika Desi keluar dari pintu kamar mandi tersebut, berjalan menuju wastafel, sosoknya Risa itu masih ada di depan cermin dan masih dalam posisi yang sama. Jadi dia cuma berdiri tegak begini sambil ngelihat ke arah cermin, ngelihat diri dia sendiri. Waktu itu Desi masih berusaha cuek ya, karena dia berpikirnya gini, udah 4 kali pertemuan Risa aja cuek sama saya, ya udah saya juga cuek sama dia gitu kan pikirnya. Jadi waktu itu Desi langsung menyalakan air keran aja, dia langsung cuci tangan. Dan ketika air keran tersebut mulai jatuh, Desi mulai membasuh tangannya. Pada saat itulah untuk pertama kalinya Risa ini bicara kepada Desi. Kurang lebihnya pada saat itu Risa bilang begini, jangan sering-sering menemui Risa. Desi kaget dong saat itu. Bukan hanya kaget karena itu adalah kali pertamanya Risa bicara dengan dia, tapi juga kaget karena pada saat itu Risa ini bicara seolah-olah dia itu bukanlah Risa. Jadi kayak orang lain yang berusaha untuk memperingatkan Desi supaya tidak mendekati Risa. Dan pada saat itu Desi ini sambil cuci tangan gitu ya, dia bertanyalah kepada Risa, memang kenapa? Dan pada saat itu kebetulan di sini sudah selesai cuci tangan. Jadi posisinya dia lagi mematikan keran. Dan kalau orang mematikan keran otomatis badannya tegak dong melihat ke arah cermin. Dan waktu itulah Desi melihat bagaimana Risa ini melotot ke arah dia melalui pandangannya yang ada di cermin. Risa kemudian bilang seperti ini, karena saya tidak suka kamu dekat-dekat dengan Risa. Dan setelah mengucapkan hal tersebut, Risa ini langsung keluar dari kamar mandi. Dan cara jalannya tuh kayak biasa aja, kayak seolah-olah tidak pernah terjadi apapun sebelumnya. Dan setelah pertemuan yang keempat tersebut, Desi ngerasa kayak sudahlah kayaknya Risa ini sudah di luar batas memperlakukan Desi. Jadi waktu itu Desi secara langsung menegur suaminya untuk berhenti menerima undangan yang diberikan oleh Adit. Waktu itu Desi udah nggak mau lagi ketemu dengan Risa apapun alasannya. Dan waktu itu alasan Desi kepada Gali adalah karena dia merasa tidak nyaman setiap kali berada di dekatnya Risa. Tapi dia belum menceritakan secara lengkap pengalaman-pengalaman apa saja yang selama ini dia saksikan dari dirinya Risa. Karena dia menganggap hal tersebut bukanlah hal yang penting, dan waktu itu dia juga menganggap bahwa dia nggak mau ikut campur
campur dengan urusannya Risa. Tapi anehnya ketika kemudian Desi ini mengutarakan niatnya untuk tidak lagi mau bertemu dengan Adit maupun Risa, pada saat itu Gali ini terlihat seperti agak panik ya. Dia justru berusaha untuk membujuk Desi supaya bisa lebih mengenal Risa ini lebih dekat, karena sebenarnya Risa ini adalah orang baik gitu katanya. Dan sikap Gali yang seperti itu tentu saja membuat Desi ini merasa curiga. Dia langsung bertanya kepada suaminya, ada apa sebenarnya, apa yang sedang kamu sembunyikan? Karena selama ini Desi tahu kalau suaminya itu tidak pernah berusaha untuk memaksa Desi menyukai seseorang yang membuat dia merasa tidak nyaman. Hingga akhirnya Gali pun mengaku kepada Desi bahwa selama ini memang dia dan juga Adit yang sudah merencanakan pertemuan-pertemuan antara Desi dan juga Risa. Kenapa seperti itu? Karena Adit sebelumnya meminta tolong kepada Gali agar Desi ini bisa bertemu dengan istrinya, kemudian bisa melihat apakah ada sesuatu yang berbeda dari istrinya secara supranatural. Gali memang sengaja tidak menceritakan niat tersebut sejak awal karena memang belakangan dia tahu kalau Desi ini sudah merasa enggan untuk membantu urusan-urusan orang yang berhubungan dengan hal supranatural. Dan sebenarnya Gali juga tidak pernah memaksakan Desi untuk kembali masuk ke dalam urusan orang tersebut. Tapi karena pada saat itu yang meminta tolong adalah teman lamanya, Gali ini kayak ngerasa kasihan gitu. Waktu itu Desi memang ngerasa sebal karena memang suaminya ini terlalu baik kadang sama orang. Tapi pada saat itu Desi berusaha untuk memaklumi bahwa terkadang yang namanya niat baik itu kan nggak bisa selalu disalahkan. Hingga akhirnya Desi ini kemudian setuju ketika Gali ini kembali membujuk Desi untuk bisa mendengarkan penjelasan secara lebih lengkap melalui Adit yang pada akhirnya diundang oleh Gali datang ke rumah mereka. Dan di bagian ini saya akan mulai menceritakan apa yang diceritakan oleh Adit kepada Desi ketika kemudian dia betul-betul datang ke rumahnya Gali dan juga Desi di malam tersebut. Jadi sejak awal Adit ini memang sudah mendengar informasi bahwasanya istrinya Gali itu peka terhadap hal-hal supranatural. Jadi pada saat datang ke rumah Desi dan Gali itulah akhirnya Adit ini menceritakan segala sesuatunya. Dan pada saat itu Adit ini hanya ingin memastikan apakah dugaannya belakangan ini mengenai istrinya itu benar atau tidak. Semisal hal tersebut benar dan Desi mengkonfirmasi hal tersebut, Adit ini sebenarnya sudah punya niat akan meminta bantuan kepada orang yang memang lebih bisa. Karena sejak awal Adit juga sudah diberitahu oleh Gali bahwasanya istrinya hanya sekedar menganalisa, bukan untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hal-hal supranatural. Dan pada saat bertemu dengan Desi itulah Adit kemudian bercerita kepada Desi bahwa setahun belakangan ini Adit merasa seperti ada sesuatu yang aneh terhadap diri istrinya, yaitu Risa. Memang keanehan tersebut tidak terlihat sepanjang hari setiap waktu, tidak. Jadi memang hanya pada waktu-waktu tertentu saja Risa ini kemudian menunjukkan keanehannya. Dan memang keanehan-keanehan tersebut paling sering muncul ketika dini hari. Jadi ketika Risa ini sedang tidur. Menurut Adit, ketika Risa ini sedang tidak kumat gitulah ya, Risa ini akan bersikap seperti biasanya saja, seseorang yang ceria, seseorang yang banyak bicara. Tapi ketika kemudian Risa ini kembali berubah menjadi sosok yang tidak dikenali oleh Adit, maka sorot mata Risa ini akan terasa berbeda. Dia ini kayak orang yang sedang kelaparan, kayak orang yang sedang mencari mangsa, dan setiap kali dia melihat orang yang ada di sekitarnya, itu tatapan mata Risa akan berubah menjadi sangat sinis. Jadi dia kayak seolah-olah memusuhi semua orang. Tapi dari itu semua menurut Adit, Risa ini paling sering kehilangan jati dirinya di atas jam 1 atau jam 2 malam. Jadi semisal mereka berdua sudah tidur nih ya di kamar mereka, maka Risa ini secara tidak sadar itu seperti bangun dari tidurnya, kemudian melakukan hal-hal yang seperti tidak dia sadari. Dan secara singkat Adit ini menjelaskan runutannya pada saat itu adalah Risa ini biasanya akan terbangun dari tidurnya. Kemudian Risa ini akan duduk di atas kasur. Dan entah bagaimana ceritanya Risa ini akan tiba-tiba saja berjalan, dia menuju ke ruangan kerjanya yang pada saat itu memang menjadi satu ruangan dengan kamar utama mereka. Jadi sebagai informasi saja supaya kalian bisa membayangkan, pada saat itu kan ruangan kamar utama mereka ini cukup luas. Dan di dalam kamar tersebut ada sebuah lorong yang kalau misalkan kita melewati lorong tersebut, maka kita akan sampai di sebuah ruangan lain yang merupakan ruang kerja pribadi milik Risa. Dan memang di ruangan tersebut Risa ini sering menghabiskan waktunya. Karena pada saat itu memang Risa ini bekerja sebagai seorang desainer. Jadi dia ini memiliki sebuah butik dan Risa terbiasa untuk menggambar segala macam desain kemudian menjahit pakaian-pakaiannya itu di ruangan tersebut. Jadi kalian sudah bisa membayangkan lah ya bagaimana suasana ruangan kerja Risa pada saat itu yang bekerja sebagai seorang penjahit sekaligus desainer. Dan kebetulan di dalam ruangan kerjanya Risa tersebut ada sebuah kursi besar. Jadi kursinya itu kayak single chair gitu, bukan berbentuk sofa ya. Jadi dia kursi yang berdiri sendiri. Dan biasanya setiap malam ketika Risa ini terbangun dari tidurnya, kemudian dia berjalan kayak sleepwalking gitu, Risa ini akan pergi menuju ke kursi tersebut dan dia akan tertidur di sana. Dan biasanya di pagi hari ketika kemudian Adit ini juga sudah terbangun dari tidurnya, maka biasanya Adit ini akan menemukan Risa di ruangan kerja tersebut, tidur di atas kursi tersebut. Dan biasanya ketika sudah terbangun, Risa ini akan mengeluh badannya kayak pegel-pegel, kemudian energinya kayak terkuras habis, wajahnya pucat,
dipecat. Dan hal tersebut pada akhirnya membuat Risa ini jadi nggak mau keluar rumah. Dia menghabiskan kebanyakan waktunya untuk tidur-tiduran aja di kamar. Hingga pada akhirnya beberapa bulan belakangan, karena hal tersebutlah akhirnya Risa ini memutuskan untuk menutup butiknya. Dia berhenti bekerja karena dia udah males ngapa-ngapain. Adit yang pada saat itu penasaran dengan apa yang terjadi pada diri Risa, akhirnya memutuskan untuk memata-matai istrinya tersebut di suatu malam. Jadi waktu itu Adit sengaja tidak tidur. Dia pura-pura tidur gitu di sampingnya Risa. Hingga kemudian sekitar pukul 1:30 malam, pada akhirnya Risa ini kembali terbangun seperti biasanya. Dan karena itu adalah kali pertama Adit menyaksikan secara langsung apa saja yang dilakukan oleh Risa ketika dia terbangun, jadi apa yang dia lihat pada saat itu memang cukup mengejutkan bagi Adit. Hal pertama yang pada saat itu disaksikan oleh Adit adalah bagaimana proses Risa ini kejang sebentar, dan setelah kejang itu selesai, Risa ini langsung duduk di atas kasurnya. Dan posisinya ketika dia sudah duduk di atas kasur itu, Risa sudah seperti bukan Risa ya. Jadi dia kayak ngelihat kanan kiri gini dengan tatapan yang kosong. Dan di bagian ini adalah bagian yang paling mengejutkan bagi Adit, karena waktu itu dia melihat bagaimana Risa ini menjulurkan lidahnya. Jadi waktu itu entah bagaimana prosesnya, Risa ini tiba-tiba memiliki lidah yang lebih panjang daripada seharusnya. Dan dengan lidahnya yang panjang itu, Risa menjilati telapak tangannya. Jadi kayak seolah-olah ada sesuatu yang lezat gitu di telapak tangannya Risa. Dan barulah setelah selesai menjilati telapak tangannya tersebut, akhirnya Risa ini bangun dari kasur tersebut dan dia berjalan menuju ke arah lorong tempat di mana dia akan menuju ke ruangan kerja pribadinya. Dan ketika Risa ini berjalan menuju lorong tersebut, Adit melihat bagaimana cara berjalannya Risa pada saat itu kayak ngangkang. Jadi yang saya maksud ngangkang di sini adalah Risa berjalan dengan dua kaki yang dia buka lebar-lebar gitu loh. Dan itu bukan kebiasaannya Risa. Dan di malam itu Adit merasa sangat ketakutan. Dia makin yakin bahwa istrinya memang sedang mengalami gangguan supranatural. Tapi meskipun begitu, meskipun dia sudah menyaksikan buktinya secara langsung di depan mata kepalanya dia sendiri, Adit ini memutuskan untuk pura-pura tidak tahu saja dengan itu semua. Karena Adit sendiri merasa bingung harus berbuat apa untuk bisa membantu istrinya. Dan semenjak itu pula Adit ini mulai merasa bahwa Risa ini semakin sering memakan daging-dagingan. Padahal sebelumnya Risa ini adalah seorang vegetarian. Dan kebiasaan Risa pada saat itu adalah tidak lagi memasak daging tersebut sampai matang. Jadi kayak cuma sekedar diangetin aja sebentar di atas wajan, kemudian diangkat dan langsung dimakan oleh Risa. Jadi semakin mentah daging itu, semakin merah daging itu, maka akan semakin lahap Risa ini memakan. Risa juga berubah menjadi orang yang tidak suka keluar rumah. Padahal sebelumnya Risa ini paling seneng jalan-jalan. Dan dari itu semua ada satu kebiasaan yang mulai diketahui Adit dan semakin membuat dia ini merasa panik terhadap keselamatan istrinya. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa Risa ini kan memutuskan untuk berhenti kerja. Jadi otomatis dia seharian memang ada di rumah. Sementara Adit ini ya tetap harus bekerja dong. Dan jadwal kerjanya Adit memang selesai ketika sore hari. Dan perjalanan Adit dari kantor menuju rumah itu cukup lama. Jadi bisa dibilang ketika dia sampai di rumah itu sekitar jam 6 atau jam 7 malam. Dan di beberapa kesempatan entah bagaimana ceritanya, ketika kemudian Adit ini berjalan masuk ke dalam rumah, kemudian dia menuju ke kamarnya, ketika Adit sedang sampai di depan pintu kamar utamanya dia dan juga Risa, pada saat itu secara tidak sengaja Adit ini sering mendengar seperti ada suara perempuan tua yang seperti sedang berbicara dengan Risa. Jadi seolah-olah di dalam kamar utama tersebut sedang ada dua orang yang saling berbincang. Yang pertama adalah suara Risa dan yang kedua adalah suara perempuan tua tadi. Dan asal kalian tahu, di rumah tersebut tidak ada orang lain. Jadi yang tinggal di sana hanyalah Risa dan juga Adit. Dan kalau misalkan Adit sedang bekerja, otomatis Risa hanya sendirian dong di sana. Dan sebenarnya pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan yang pernah dilalui Adit tentang diri Risa, yang semakin membuat Adit ini merasa curiga kalau Risa ini sedang mendapati gangguan supranatural. Pada saat itu akhirnya membuat Adit ini kayak ngerasa, ya sudahlah, biarin aja Risa mau ngobrol sama siapa. Adit ini kayak nggak mau ngeganggu karena dia ngerasa takut juga. Cuman karena semakin sering hal tersebut terjadi, nggak hanya 2-3 kali, akhirnya di suatu hari ketika Adit ini pulang dari kerja, dia ngerasa sangat penasaran. Pada saat itu Adit ini memutuskan untuk ngegapin. Jadi dia ini kepengen tahu siapa sih sebenarnya yang sedang berbicara dengan Risa di dalam kamar tersebut. Meskipun pada saat itu Adit yakin benar bahwa yang sedang bicara sama Risa itu pasti bukan manusia. Tapi ya sudahlah, waktu itu Adit nekat. Dia mencoba untuk membuka pintu, tapi ketika pintu tersebut terbuka, pada akhirnya dia tidak menemukan siapa-siapa. Bahkan sosok Risa pun tidak ada di dalam kamar tersebut. Dan karena di dalam ruangan kamar tersebut dia tidak menemukan siapa-siapa, pada
akhirnya Adit ini memutuskan lah untuk berjalan menuju ke ruangan kerja pribadi miliknya Risa. Dan pada akhirnya di sanalah Adit ini menemukan sosok Risa yang waktu itu sedang duduk santai nih di atas sebuah kursi yang memang diletakkan di dalam ruangan tersebut. Jadi waktu itu posisinya kurang lebih Risa ini menyandarkan kepalanya gitu di kursi, kemudian kedua tangannya tuh kayak diletakkan di samping bagian kanan dan kiri kursi tersebut. Kemudian kedua kakinya Risa pada saat itu dibiarkan membuka lebar, menjulur ke lantai. Dan yang perlu diingat pada saat itu kedua matanya Risa ini tertutup ya. Dan Adit yakin benar ketika dia masuk ke dalam kamar tersebut karena memang tujuannya adalah pengen ngegapin gitu ya, pengen nangkep basah orang yang sedang ngobrol sama Risa. Jadi kan sejak awal Adit ini sudah berusaha untuk tidak menimbulkan bunyi apapun dari langkahnya. Maksudnya supaya nggak ada orang lain yang denger gitu kan ya. Begitupun ketika dia masuk ke dalam ruangan kerja pribadi milik Risa. Dia yakin sama sekali bahwa dia tidak menimbulkan suara apapun. Jadi seharusnya pada saat itu Risa ini tidak menyadari bahwa Adit sudah ada di sana, sedang berdiri di depan dia, sedang memperhatikan dia. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Pada saat itu Risa dalam posisi yang masih duduk bersantai, bersandar gitu ya di atas kursinya dengan matanya masih terpejam. Tiba-tiba saja Risa itu kayak menyapa Adit. Jadi tanpa membuka kedua matanya, waktu itu Risa bilang begini, "Kamu sudah pulang?" Dan hal tersebut tentu saja membuat Adit ini merasa kaget. Kok bisa Risa tahu saya sudah pulang padahal saya tidak menimbulkan suara sama sekali. Dan saat itu Adit bilang, setiap kali Risa melakukan hal tersebut, setiap kali Risa bicara sama dia dengan nada suara yang seperti itu, Adit merasa takut. Dia takut sama istrinya sendiri, cuma dia nggak bisa apa-apa. Dan Adit juga bercerita bahwa pada saat itu Risa ini mulai tidak menyukai suasana terang dalam rumah mereka. Jadi setiap lampu yang ada di ruangan tempat di mana Risa ini biasanya melakukan aktivitas itu selalu dia matikan. Bahkan di saat mandi, di saat makan, Risa ini kayak nggak mau ada lampu yang nyala di dekatnya dia. Jadi kalau misalkan ada lampu yang harus banget nyala, itu posisinya setidaknya harus jauh dari Risa. Bahkan beberapa kali Adit ini sempat bertengkar kecil dengan Risa karena pada saat itu Adit ini bersikeras ingin menyalakan sebuah lampu ketika mereka sedang tidur. Adit juga merasa bahwa pada saat itu dia sudah kehilangan istrinya. Karena memang seiring berjalannya waktu ketika sosoknya Risa ini seperti berubah menjadi orang lain, Risa ini seperti cuek dengan segala kebutuhan yang waktu itu dibutuhkan oleh Adit. Mereka juga semakin sering bertengkar karena hal-hal kecil. Dan biasanya setiap kali bertengkar, Risa ini mudah sekali melukai diri dia sendiri. Jadi misalkan dia memecahkan kaca, dia memecahkan cermin, kemudian pecahannya itu akan dia buat untuk melukai badannya sendiri. Jadi dia tuh kayak ngegoresin badannya tuh kayak nggak ada beban sama sekali. Dan biasanya dari luka yang dia timbulkan itu pasti akan mengeluarkan darah kan? Dan darah yang keluar dari lukanya tersebut nantinya akan dia jilat dengan lidahnya. Jadi seolah-olah Risa ini seperti menikmati darahnya sendiri dari luka dia sendiri. Itulah yang kemudian membuat Adit ini memutuskan untuk selalu mengalah ketika mereka ini bertengkar. Karena Adit merasa apapun yang sedang berada di dalam diri istrinya pada saat itu memanglah berbahaya. Dan setelah selesai Adit menceritakan segala sesuatunya yang dia rasakan mengenai diri Risa, pada saat itu Desi ini memutuskan untuk tetap diam. Bukan karena apa-apa, bukan karena dia juga tidak mengetahui apa yang saat itu terjadi kepada diri Risa, tapi lebih karena waktu itu Desi memang tidak ingin mengambil langkah yang salah. Karena sejak awal Desi ini kan sudah memutuskan bahwa dia tidak tertarik sama sekali untuk ikut campur dalam permasalahan Adit ataupun Risa kan. Jadi Desi ini seperti tidak ingin memberikan harapan palsu kepada Adit bahwasanya dia bisa membantu. Jadi memang pada akhirnya malam itu Adit pulang dari rumahnya Desi dan juga Gali tanpa memiliki kepastian apa-apa. Barulah di keesokan harinya ketika kemudian Desi dan Gali ini sedang sarapan bersama, disitulah kemudian Desi ini bilang kepada suaminya bahwa dia tidak ingin membantu Adit ataupun Risa. Pada saat itu suaminya tentu bertanya, "Loh kenapa?" Dan secara singkat pada saat itu Desi cuma menjawab, "Karena saya sedang sakit, jadi saya nggak bisa bantu apa-apa." Memang pada saat itu ada sebuah kekecewaan ya yang terlihat dari sosoknya Gali ketika mendengar jawabannya Desi. Tapi sekali lagi pada saat itu Gali ini meminta, "Tolonglah sekali ini aja, bantuin Adit. Kamu nggak perlu membantu untuk menyelesaikan masalah mereka. Kamu hanya perlu melihat apakah benar pada saat ini Risa sedang mengalami gangguan supranatural. Karena kasihan Adit sama Risa. Mereka itu yatim piatu. Mereka juga jauh dari keluarga mereka. Mereka nggak punya siapa-siapa untuk berbagi cerita ataupun meminta nasihat." Dan waktu itu Desi masih diem ya. Dia masih belum mau memberikan jawaban apa-apa. Dan sekali lagi nih, Gali berusaha untuk meyakinkan. "Tolongin Adit ya. Kamu cukup memberikan saran aja sama dia. Dia harus seperti apa. Biar nanti ke depannya dia tahu harus menemui siapa lagi untuk membantu istrinya." Dan karena pada saat itu Desi merasa dia tidak tega untuk menolak keinginan suaminya, pada akhirnya Desi ini menjawab, "Oke, fine, tapi satu kali lagi aja. Dan ini yang terakhir.
Setelah ini saya nggak mau lagi ketemu dengan Risa apapun yang terjadi. Dan semuanya seolah direncanakan dengan begitu cepat. Pada akhirnya di keesokan harinya, Adit dan Galini kembali merencanakan pertemuan untuk Desi dan juga Risa. Jadi pada saat itu mereka ini dipertemukan di sebuah coffee shop gitu. Tapi di coffee shop tersebut kayak jual makanan-makanan berat juga ya. Karena pada saat itu yang dipesan oleh Risa ketika Desi datang itu adalah menu nasi goreng dengan ayam. Berbeda dari yang sebelumnya, pada saat itu di pertemuan mereka yang kelima, pada akhirnya Risa ini menyapa Desi lebih dahulu ketika dia melihat Desi ini datang menghampiri mejanya. Meskipun pada saat itu memang belum terlihat terlalu ramah, setidaknya ada sedikit perubahan lah ya yang membuat Desi ini ngerasa lebih nyaman. Dan di bagian ini saya akan menceritakan dengan cara percakapan ya, apa-apa saja yang terjadi di antara Risa dan Desi supaya kalian ini lebih bisa membayangkan situasinya. Dan hal pertama yang kemudian dikatakan oleh Risa ketika Desi ini duduk di kursi yang ada di depannya pada saat itu adalah, "Saya tidak menyangka kalau kamu cukup gigih untuk terus-menerus mendekati Risa." Dan yang harus kalian tahu ketika Risa bicara seperti itu, posisinya dia sedang memegang sendok dan juga garpu, kemudian dia mengaduk-ngaduk nasi goreng yang ada di depannya itu dengan genggaman tangan yang seolah-olah dia sedang menahan marah. Jadi urat-urat yang ada di tangannya itu kayak kelihatan jelas. Tapi suaranya tetap tenang ya, suaranya itu kayak kontrol. Dan pada saat itu Desi memutuskan untuk tidak merespon ucapan tersebut karena dia takut terpancing. Alih-alih merespon hal tersebut, pada saat itu Desi memutuskan untuk bertanya sesuatu kepada Risa. "Mbak, saya boleh nggak bertanya sesuatu kepada Mbak?" Dan setelah mendengar pertanyaan Desi tadi, Risa langsung melepaskan sendok dan garpu yang sedang dia pegang. Dan setelahnya barulah kemudian Risa ini menjawab, "Sebelum kamu bertanya, boleh nggak saya mempertanyakan sesuatu terlebih dahulu kepada kamu?" Dan dengan cepat pada saat itu Desi menjawab, "Ya, silakan." Saat itulah kemudian Risa ini bilang kepada Desi, "Mbak siapa? Mbak Desi ya? Kalau boleh tahu, sampai kapan kira-kira kamu berpura-pura tidak tahu tentang siapa diri saya yang sebenarnya?" Dan pada saat itu Desi terdiam. Sementara pada saat itu Risa seperti menyeringai di depannya. Jadi dia kayak tersenyum sinis gitu loh, kayak Desi bertanya pada saat itu, "Maksudnya gimana?" Dan Risa membalas, "Kamu tahu maksud saya." Dan tidak lama kemudian bahunya Risa ini terlihat agak sedikit berguncang gitu. Tapi cuma sebentar. Dan kemudian Risa kembali tenang. Dan secara mengejutkan, tanpa Desi duga sebelumnya, suara Risa kemudian berubah. Jadi waktu itu Risa bilang, "Menjauh dari Risa, menjauh dari kami." Dan tentu saja perubahan suara tersebut membuat Desi ini merasa sangat terkejut ya. Karena dia sama sekali tidak pernah menduga hal tersebut sebelumnya. "Saya menghargai siapa pendamping kamu. Saya tidak akan mengganggu kamu. Jangan memaksa diri kamu untuk ikut campur dalam permasalahan ini. Ini adalah urusan saya dengan Risa." Pada saat itu Risa ini masih bicara menggunakan suara perempuan yang ada di dalam dirinya dia. Dan waktu itu Desi membalas, "Tapi untuk sekarang masalahnya Risa sudah menjadi masalah saya. Karena suaminya sendiri sudah melibatkan saya dalam permasalahan Risa." Dan pada saat itu Risa tidak langsung menjawab ya. Dia mendengarkan ucapan Desi tadi dengan mata yang sinis begini. Kemudian dia mengambil potongan ayam yang ada di atas nasi gorengnya. Dia memakan potongan ayam tersebut seperti orang kelaparan. Sampai minyak-minyak yang ada di dalam potongan ayam tersebut itu nempel di bagian wajahnya Risa. Dia mengunyah dengan sangat lahap. Dan waktu itu suara kunyahannya itu sampai terdengar mengecap gitu loh. Dan ketika hampir selesai mengunyah potongan ayamnya, pada saat itu Risa ini kembali bicara. Masih dengan menggunakan suara perempuan tua yang ada di dalam dirinya. "Kalau memang itu keputusan kamu, maka jangan salahkan saya kalau nantinya kamu akan ikut terkena getahnya." Dan setelah kemudian Risa ini selesai menelan potongan ayam yang dia kunyah, Risa ini kemudian memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Jadi dia berdiri dari kursinya dan dia meninggalkan Desi sendirian di meja tersebut. Tapi sebelum kemudian Risa ini sempat sampai ke pintu keluar, pada saat itu tiba-tiba saja Risa ini terjatuh di lantai. Jadi dia ini pingsan begitu saja. Dan karena suara jatuhnya Risa ke lantai itu terdengar dengan cukup jelas oleh Desi, pada saat itu otomatis Desi yang posisinya membelakangi pintu keluar langsung berbaliklah melihat ke arah belakang. Dan waktu itu dia melihat posisinya Risa ini sudah tergeletak di lantai ya, lagi mau dibantuin diangkat sama orang-orang yang ada di sekitarnya dia. Tapi ketika Desi ini baru saja ingin berdiri juga dari kursinya, ingin ikut membantu Risa yang waktu itu sudah pingsan, tiba-tiba saja Desi merasakan ada sesuatu yang mengalir dari kedua lubang hidungnya. Dan ketika kemudian Desi memegang bagian hidungnya tersebut, dia baru menyadari kalau saat itu yang mengalir dari lubang hidungnya adalah darah segar. Dan sepertinya pada saat itu secara sistem perlindungan diri dia sudah memberikan pertanda bahwa apa yang sedang ada di hadapan dia itu bukan sesuatu yang baik. Dan tidak lama setelah Desi menyadari bahwa ada darah yang mengalir dari hidungnya, pada saat itu Desi juga ikutan pingsan di tempat. Jadi ketika kemudian Desi ini sadar, dia ini rupanya sudah dibawa pulang oleh suaminya kembali ke rumah. Dan pada saat itu Gali juga bercerita bahwa hal yang sama juga dilakukan oleh Adit. Ketika Adit tahu bahwa istrinya juga pingsan di kafe tersebut, pada
pada akhirnya Risa ini juga ikut dibawa pulang ke rumah mereka. Jadi posisinya pada saat itu Desi dan Risa ini sudah kembali ke rumah mereka masing-masing ya. Dan di malam harinya ketika Desi ini sedang tertidur, dia mengalami sebuah mimpi buruk. Pada saat itu dia merasa sedang melihat sosok Risa itu sedang terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kemudian dia ini ditarik ke belakang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Risa pada saat itu berteriak dan meminta tolong, tapi lama-kelamaan suaranya menghilang. Dan di dalam mimpi tersebut Desi juga mendengarkan ada suara bisikan yang berasal dari pendamping Desi yang tidak bisa saya jelaskan secara detail di sini ya, mengatakan bahwasanya dia bukanlah entitas, dia adalah iblis. Dia bukanlah entitas, dia adalah iblis. Dan kalimat tersebut terus-menerus diucapkan dengan suara yang sama, dengan nada yang sama, selama 4 kali berturut-turut. Dan setelah mendengarkan kalimat tersebut berulang-ulang kali terucapkan di telinganya, pada saat itulah akhirnya Desi ini kembali terbangun dari tidurnya. Dan sejujurnya situasi seperti itu membuat Desi ini merasa serba salah ya. Karena waktu itu dia merasa sudah separuh jalan. Dia merasa sudah terlanjur tahu bagaimana kondisinya Risa, apa yang terjadi kepada Risa. Dia juga sudah terlanjur kasihan kepada Adit yang pada saat itu memang tidak memiliki petunjuk apapun untuk bisa mengobati istrinya. Sejak awal sebenarnya Desi sudah merasa bahwa apa yang dialami Risa waktu itu adalah sesuatu yang berat. Tapi ketika dia sudah berada di setengah jalan, Desi merasa dia tidak bisa begitu saja pura-pura tidak tahu, tidak peduli. Padahal waktu itu ibaratnya pintu ini sudah terbuka untuk Desi bisa melihat masalah tersebut dengan jauh lebih luas. Jadi sekitar 2 hari kemudian pada akhirnya Desi ini memutuskan untuk datang ke rumahnya Adit dan Risa. Seperti biasa pada saat itu Desi juga ditemani oleh suaminya yaitu Galih. Karena pada saat itu Desi juga ingin mengetahui bagaimana suasana rumah dari Adit dan Risa. Sedikit banyaknya berusaha untuk membaca energi seperti apa yang selama ini mempengaruhi kehidupan mereka berdua. Dan ketika datang ke rumahnya Adit dan Risa, pada saat itu yang terlihat menyambut Desi dan Galih hanya Adit saja. Pada saat itu Risa sama sekali nggak kelihatan. Dan waktu itu kata Adit, Risa ini sedang berada di kamarnya. Karena seperti biasa dia memang tidak suka berada di luar kamar. Dan waktu itu Desi langsung menjelaskan kepada Adit bahwa dia ingin diberikan waktu sejenak untuk bisa bicara 4 mata saja dengan Risa. Karena bagaimanapun memang harus ada pembicaraan yang terjadi di antara mereka supaya Desi ini bisa melihat secara detail apa yang sebenarnya terjadi kepada diri Risa. Dan waktu itu Adit menyetujui. Adit juga memberitahu bahwa seperti biasa, Risa ini akan selalu menghabiskan waktunya untuk duduk di sebuah kursi yang ada di ruangan kerja dia. Jadi pada saat itu, Adit bersama Galih ini memutuskan untuk mengantarkan Desi sampai ke depan pintu kamar utama. Jadi waktu itu Adit sudah membukakan pintu kamar tersebut ya untuk Desi, sudah memberikan izin. Dan sebelum pada akhirnya masuk ke dalam kamar tersebut, Desi ini menitipkan sebuah pesan kepada Galih. Dengan suara pelan pada saat itu Desi ini bilang, tolong standby di HP ya. Barangkali sewaktu-waktu saya menghubungi kamu. Dan pada saat itu dimulailah petualangan personal yang dilakukan oleh Desi sendirian. Dan seperti biasanya Desi selalu bilang bahwa jantungnya akan terasa berdebar dengan sangat cepat setiap kali dia melangkah masuk ke dalam masalah orang-orang yang berhubungan dengan dunia supranatural. Akan selalu muncul pertanyaan yang sama setiap waktunya. Apakah pada saat itu Desi bisa selamat? Apakah pada saat itu permasalahan orang tersebut bisa dia selesaikan? Apakah pada saat itu dia akan bisa kembali lagi pulang ke rumah untuk melihat suami dan juga anak-anaknya? Perasaan-perasaan semacam itulah, ketakutan-ketakutan semacam itu yang selalu Desi rasakan setiap kali dia berusaha untuk membantu seseorang dalam permasalahan supranatural mereka. Dan ketika kemudian Desi ini masuk ke dalam kamar utama dari Adit dan juga Risa, suasananya memang cukup gelap karena hanya ada satu lampu sudut saja yang dibiarkan menyala. Sedangkan pada saat itu kan ruangan mereka cukup lebar. Dan seperti yang Adit bilang sebelumnya, bahwasanya di dalam kamar tersebut ada sebuah lorong yang tidak berpintu, yang semisal kita berjalan melalui lorong tersebut, maka nantinya kita akan masuk ke dalam ruangan kerja milik Risa. Dan karena memang pada saat itu Desi tidak menemukan sosok Risa berada di dalam kamar tersebut, pada akhirnya Desi memutuskan untuk melalui lorong tadi menuju ke ruangan kerja pribadinya Risa. Siapa tahu saja Risa memang benar-benar ada di sana. Dan karena memang lorong tersebut tidak terlalu panjang, pada akhirnya Desi bisa sampai ke ruangan kerjanya Risa dalam waktu yang sangat cepat. Meski pada saat itu hanya ada satu lampu saja yang dibiarkan menyala dalam ruangan tersebut, secara sepintas Desi tetap bisa melihat warna dinding dari ruangan kerja Risa waktu itu adalah warna merah muda. Kemudian ada beberapa rak-rak estetiknya gitulah ya, ada pajang-pajangan, ada bunga-bunga. Pokoknya ruangannya cukup indah lah. Hanya saja memang yang berbeda dari ruangan tersebut adalah suasananya, energi yang mengelilinginya. Energinya luar biasa pekat dan sangat kuat. Apapun yang pada saat itu ada di sana, itu energinya sangat negatif. Bahkan ketika kemudian Desi masuk ke dalam ruangan tersebut, saluran pernafasannya itu kayak ditekan. Jadi dia kayak ngerasa sesak. Dan di tengah suasana yang temaram tersebut, pada akhirnya Desi ini mendengar seperti ada suara seseorang yang sengaja mengetukkan jari-jari kakinya di lantai. Kalian bisa ngebayangin lah ya suaranya seperti apa. Dan ketika
Ketika kemudian Desi ini berusaha untuk mencari sumber suara tersebut, pada akhirnya dia menemukan sosoknya Risa. Jadi waktu itu Risa ini sedang duduk bersandar sambil mengistirahatkan kedua tangannya di atas sebuah kursi single yang waktu itu letaknya ada di ujung dekat jendela ruangan tersebut. Jadi kursi tersebut memang betul-betul diletakkan sendiri di sana, sementara di sebelah-sebelahnya itu kosong. Dan yang Desi lihat pada saat itu, Risa ini mengangkangkan dua kakinya, jadi dua kakinya itu dibiarkan menjuntai ke bawah dalam keadaan terbuka lebar, dan waktu itu kaki kanannya lah yang dipukul-pukulkan ke lantai, makanya suara jari kakinya itu kedengeran sama Desi. Dan yang perlu kalian tahu pada saat itu posisinya Risa ini memejamkan mata, jadi dia sama sekali tidak melihat ada sosok Desi di sana. Sekalipun mungkin dia mendengar ada suara orang yang masuk ke dalam ruangan tersebut, tapi dalam keadaan sedang memejamkan mata, harusnya Risa ini kan nggak tahu kalau yang saat itu ada di ruangan tersebut adalah Desi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Risa tahu benar kalau yang pada saat itu sedang berdiri di depannya adalah Desi. Jadi pada saat itu posisinya Risa ini sambil bersandar di kursi, kemudian dia memejamkan mata. Kurang lebihnya Risa bilang seperti ini, "Saya tidak menyangka kalau kamu sampai berani datang kemari." Dan bukan hal yang mudah bagi Desi pada saat itu untuk mengendalikan rasa takutnya. Tapi Desi sadar bahwa dalam situasi seperti itu energinya tidak boleh kalah dengan energi lawannya. Karena kalau sampai hal tersebut terjadi, bisa mati dia secara mental karena terus-menerus diintimidasi. Jadi sambil berusaha untuk mengendalikan ketakutannya, sambil menarik nafas panjang, pada saat itu Desi memutuskan untuk menarik sebuah kursi yang ada di dekatnya. Kemudian dia letakkan kursi tersebut berhadapan dengan kursi tempat di mana Risa sedang duduk sambil memejamkan mata. Dan saat itulah Desi mulai mengajak Risa ini untuk bicara. Karena memang Desi ini pada dasarnya ingin semuanya selesai dengan cepat. Dia pengen buru-buru pulang. Waktu itu Risa masih memejamkan kedua matanya. Dan pertanyaan yang pada saat itu Desi ajukan kepada Risa adalah, "Sebenarnya apa yang kamu inginkan dari Risa?" Dan mendengar pertanyaan tersebut, Risa ini justru ketawa terbahak-bahak. Dan yang perlu kalian bayangkan, separuh awal dari suara tawa tadi itu adalah suaranya Risa. Tapi kemudian di bagian tengah sampai akhirnya, suara Risa ini kembali berubah menjadi suara seorang perempuan tua yang serak dan juga berat. Dan pada saat itu perlahan Risa mengangkat kepalanya yang semula bersandar di kursi, sekaligus membuka kedua matanya. Dan percaya atau tidak, meskipun pada saat itu suasana temaram, tapi dari tempat di mana Desi ini duduk memperhatikan sosok Risa, dia bisa melihat bahwasanya bola matanya Risa pada saat itu warnanya merah. Jadi kayak di bagian-bagian pinggir sininya ini kayak ada darah yang menggenang. Dan sampai di sini yang harus kalian bayangkan adalah Risa kemudian bicara dengan Desi menggunakan suara perempuan tua tadi ya. Jadi bukan dengan menggunakan suara Risa lagi. Pada saat itu Risa kemudian membentak, "Urusan kamu apa, bocah ingusan?" Dan waktu itu Desi menjawab, "Risa adalah istri dari teman saya. Jadi apapun yang terjadi kepada Risa, itu juga menjadi urusan saya." Dan pada saat itu sosok Risa ini kembali tertawa. Suaranya kayak terkekeh-kekeh gitu ya, kayak suara nenek-nenek lagi ketawa aja. Dan waktu itu Risa kembali bilang, "Kamu itu cuma beruntung karena sosok yang menjaga kamu itu adalah sosok yang kuat. Jadi kamu pikir kamu bisa besar kepala. Terus apakah kamu pikir saya juga tidak bisa melukai kamu kalau saya mau?" Tapi pada saat itu Desi sama sekali tidak mau meladeni ocehan dari sosok tersebut. Dia tetap lurus pada tujuannya waktu itu untuk menanyakan apa motif dari sosok tersebut mengganggu Risa. Jadi waktu itu sambil terus berusaha untuk terlihat tenang, Desi kembali bertanya, "Apa yang kamu mau dari Risa?" Dan sosok itu sekali lagi menjawab, "Bukan urusanmu, bocah ingusan." Hingga pada akhirnya Desi ini memutuskan untuk menaikkan suaranya sedikit. Dan pada saat itu Desi kembali bertanya kepada sosok yang berada di dalam dirinya Risa, "Apa yang kamu inginkan dari Risa?" Dan pada saat itu sebenarnya cara bernafas Desi ini udah nggak enak ya. Secara energi Desi tuh kayak dihimpit gitu loh oleh suasana negatif yang ada di sekitarnya dia. Dan mendengar bentakan Desi tadi, sosok tadi akhirnya berhenti mentertawakan. Jadi pada saat itu sosok Risa ya, itu kembali menyenderkan kepalanya di kursi. Dia memejamkan matanya dan duduk dengan santai seperti semula. Pada saat itulah sosok tersebut bilang, "Saya cuma mau tinggal di badan perempuan ini saja, sesuai dengan yang pernah dijanjikan oleh perempuan ini kepada saya." Dan waktu itulah Desi ini mulai merasa terpancing dengan informasi yang diberikan oleh sosok tersebut. Jadi waktu itu Desi kembali bertanya, "Maksud kamu bagaimana?" Dan saat itulah kemudian sosok yang berada di dalam diri Risa itu tertawa terbahak-bahak. Suaranya lebih menyeramkan dari yang sebelumnya. Karena pada saat itu suara tawanya itu seperti sampai menggema di seluruh ruangan. Dan pada akhirnya waktu itulah sosok bersuara perempuan tua itu menceritakan sedikit tentang hal-hal yang pernah dilakukan oleh Risa sebelumnya. Sampai akhirnya kemudian Risa ini mengalami gangguan supranatural seperti saat itu. Perempuan tua tersebut bilang, "Perempuan ini memanggil saya, bukan saya yang mendatangi dia."
Dia yang menggunakan energi saya untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan. Dan waktu itu dengan cepat Desi bertanya, hal apa yang dia lakukan? Dan perempuan tua melalui sosok Risa itu kembali menjawab, dia menyuruh saya untuk menghabisi seorang perempuan yang membuat hatinya terbakar oleh rasa cemburu. Tentu saja Desi kaget tuh dengan penjelasan tersebut. Jadi Desi berusaha untuk mengulang, memastikan apakah dia salah dengar atau tidak. Waktu itu Desi bilang, menghabisi? Dan mungkin karena melihat Desi ngerasa bingung dengan penjelasan dia, akhirnya perempuan tadi melalui sosoknya Risa ya, itu tertawa lagi, dia terbahak-bahak. Dia tertawa terpingkal-pingkal sampai akhirnya dia mengeluarkan air liur yang panjang-panjang gitu dari sisi-sisi mulutnya. Dan dengan suaranya yang nyaring, perempuan tua melalui tubuh Risa tadi kembali bilang, jangan tertipu oleh perempuan ini. Dia juga anak buah iblis seperti halnya saya. Dia mempelajari ilmu hitam untuk bisa menghabisi perempuan yang menjadi selingkuhan suaminya karena merasa cemburu. Dia yang memanggil saya. Dia yang menggunakan saya. Dan dia sudah berjanji kepada saya untuk mengabdikan hidupnya setelah tujuannya bisa tercapai. Sosok perempuan tua itu kayak emosional sekali memberikan penjelasan tersebut kepada Desi. Dan waktu itu Desi kembali bertanya, jadi kamu sudah membunuh seseorang? Kamu membuat Risa membunuh seseorang? Dan dengan agak marah, akhirnya sosok perempuan tadi itu bilang, itu pekerjaan saya. Itu cara saya mendapatkan makanan. Kamu jangan coba-coba ikut campur. Jangan sok tahu. Dan suara perempuan tua itu benar-benar memekikkan telinga. Jadi kayak membuat telinga itu ngerasa sakit mendengarkan. Dan pada akhirnya separuh dari perjalanan tersebut selesai Desi lakukan. Setidaknya dia tahu apa latar belakang yang kemudian membuat sosok perempuan tua tersebut jadi tinggal di dalam badannya Risa. Terlepas apakah cerita yang diberikan oleh perempuan tadi itu adalah benar atau tidak, tapi secara kesimpulan pada saat itu sepertinya Risa memang sudah mendalami sebuah ilmu hitam yang mungkin pada akhirnya secara tidak sengaja membuat Risa ini memanggil sesosok entitas yang energinya sangat berat untuk datang memenuhi keinginannya Risa. Dan setelah tujuan Risa ini tercapai, pada akhirnya sosok energi tersebut menuntut balasan sesuai janjinya Risa. Tapi permasalahan yang pada saat itu terjadi di antara rumah tangga Adit dan Risa itu bukan urusannya Desi. Dia nggak mau fokus ke sana. Karena pada saat itu fokusnya adalah bagaimana cara untuk bisa memisahkan sosok perempuan tua di dalam dirinya Risa dengan dirinya Risa sendiri. Karena memang terlihat sulit ya, kayak seolah-olah mereka ini kayak udah nyatu jadi satu. Karena perjanjian tadi sih. Dan setelah menceritakan secara singkat apa saja yang sudah dilakukan Risa yang pada akhirnya membuat sosok tersebut masuk ke dalam kehidupannya Risa, pada saat itu Desi akhirnya kembali bertanya kepada sosok perempuan tua tadi, kalau begitu kamu siapa? Dan dengan cepat sosok tersebut menjawab, bukan urusanmu. Dan karena pada saat itu Desi merasa ingin mendalami sosok yang berada di dalam dirinya Risa, akhirnya Desi ini berusaha untuk bisa bernegosiasi. Karena dia ingin berkomunikasi lebih dalam untuk bisa menemukan cara bagaimana kira-kira dia memisahkan sosok tersebut dari Risa. Jadi waktu itu dengan suara yang agak lebih sopan, Desi ini bicaralah kepada sosok perempuan tua tersebut. Saya ingin berkenalan dengan kamu, dengan masa lalu kamu, dengan masalah kamu. Apakah kamu mengizinkan saya melakukan semua itu? Dan kalian yang mendengarkan percakapan ini jangan ngerasa aneh ya. Karena pertanyaan semacam tadi itu adalah sebuah pertanyaan yang wajar yang selalu Desi lakukan setiap kali dia ingin mengenal entitas yang mengganggu dia untuk kemudian dia bisa menemukan cara bagaimana bisa mengeliminasi mereka. Karena sama saja seperti penyakit, kita nggak akan bisa menyembuhkan penyakit tersebut kalau kita nggak bisa mengetahui gejala-gejalanya dengan secara detail. Dan siapapun sosok yang pada saat itu ada di dalam dirinya Risa tidak langsung menjawab. Dia hanya sempat menatap Desi dengan sorot mata yang tajam. Dan setelah beberapa saat terjadi keheningan, pada saat itu akhirnya perempuan tersebut mengatakan sesuatu kepada Desi. Kamu cari tahu sendiri. Saya tahu kamu bisa melakukannya. Dan waktu itu kalimat yang diucapkan oleh perempuan tadi melalui Risa itu terdengar seperti sebuah tantangan ya nadanya. Dan tidak lama setelah mengucapkan hal tersebut, tiba-tiba saja sosok Risa, fisiknya Risa ya, itu jatuh tersungkur dari kursi tersebut. Jadi kayak sosok boneka ya, tiba-tiba jatuh gitu dari atas kursi. Tapi ketika kemudian Risa itu terjatuh dari kursi tersebut, kursi tadi tidak lantas kosong. Karena melalui pandangannya Desi pada saat itu, dia melihat ada sosok lain yang duduk di kursi tersebut. Itulah sosok yang selama ini selalu mendiami fisiknya Risa, yang selalu mengontrol gerak-geriknya Risa. Dan sosok tersebut duduk di kursi itu dalam posisi yang sama persis dengan apa yang Risa tunjukkan sebelumnya. Jadi dia bersandar di kursi tersebut, kemudian kedua tangannya dia letakkan di bagian samping kursinya, dengan posisi kaki yang mengangkang
begitu menjuntai di lantai. Dan di detik itu juga, ketika Desi melihat secara langsung sosok yang selama ini mendiami fisiknya Risa, darah segar itu kembali keluar dari hidungnya Desi dengan sangat deras. Jadi darahnya itu kayak netes-netes di bajunya Desi yang pada saat itu menggunakan sweater berwarna krem. Dan dalam kondisi tersebut sebenarnya Desi ini sudah menyadari bahwa energinya sudah terkuras hampir separuhnya. Dia sedang tidak berada dalam kondisi kesehatan terbaiknya. Dia sedang berada dalam kondisi yang bisa dikatakan separuh agak lemah. Dan sebenarnya di sini Desi sudah mulai mengkhawatirkan kondisi dia sendiri. Tapi apa mau dikata, pada saat itu Desi sudah terlanjur berada di sana, sudah terlanjur berhadapan dengan energi tersebut. Ya tentu saja Desi nggak mungkin bisa mundur begitu saja. Karena yang namanya komunikasi dua arah dalam dunia supranatural itu tidak bisa main asal putus begitu saja. Kita nggak boleh sembarangan dalam melakukan hal tersebut. Hal pertama yang paling dirasakan oleh Desi ketika darah segar itu mengalir dari hidungnya adalah energi yang dia miliki waktu itu bertabrakan dengan sangat kuat dengan energi yang pada saat itu berusaha untuk menghimpit dia. Dan ketika melihat kondisi Desi yang terlihat lemah waktu itu, sosok perempuan tua yang duduk di depannya Desi itu seperti mentertawakan kondisinya Desi. Jadi pada saat itu Desi dengan cepat berusaha untuk mengusap darah-darah yang keluar dari hidungnya. Meskipun darah itu nggak berhenti-berhenti juga. Hal pertama yang langsung terlihat oleh Desi dari sosok perempuan tua yang waktu itu menunjukkan dirinya di depan Desi adalah perubahan bentuk fisik yang dialami oleh entitas tersebut. Jadi kalau istilahnya saya itu adalah deform. Lalu deform itu apa sih? Deform itu adalah istilah yang saya gunakan untuk sesosok entitas yang secara energi mereka itu sudah dipengaruhi oleh energi negatif. Jadi mereka itu sudah kehilangan sejatinya mereka dan betul-betul hanya dimanfaatkan secara energinya saja oleh mereka-mereka yang kekuatannya jauh lebih besar, yang energinya lebih pekat, yang negatif untuk melakukan hal-hal yang jahat. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena pada saat itu Desi melihat beberapa bagian tubuh dari perempuan tua tadi itu seperti bukan lagi bagian tubuh manusia biasa. Yang paling mencolok pada saat itu adalah kemunculan taring di bagian mulut dari perempuan tua tersebut dan di bagian jari-jari dari perempuan tua tadi yang bentuknya panjang-panjang dan ujungnya runcing seperti kuku-kuku binatang. Dan tidak hanya sampai di sana, seolah seperti ingin menunjukkan bahwa dia berbeda, pada saat itu perempuan tua tadi seperti sengaja menjulurkan lidahnya yang panjang ya. Jadi dia kayak membiarkan lidahnya itu turun dari mulutnya, kemudian meliuk-liuk gitu. Kayak sengaja ingin membuat Desi ini ngerasa takut dengan perbedaan yang dia punya. Hingga kemudian setelah beberapa saat berlalu, ketika mungkin dia sadar apa yang dia lakukan waktu itu sama sekali tidak mempengaruhi sosok Desi, perempuan tua tadi seperti menarik lagi lidah panjangnya tadi. Jadi seperti dibluk gitu masuk. Kayak kalau kalian ngelihat yoyo yang ditarik kemudian ditarik ulur lagi. Dan ketika Desi merasa bahwa sosok perempuan tua tadi sudah puas memainkan lidahnya, pada akhirnya Desi ini kembali bertanya kepada perempuan tua itu, "Nama kamu siapa?" Dan akhirnya sosok tersebut seperti agak melemah ya. Secara energi dia juga terasa seperti sedikit menurunkan kadar tekanannya terhadap energi yang Desi keluarkan. Pada saat itu perempuan tua tersebut menjawab, "Panggil saya Mak Jala." Dan satu hal yang harus kalian ketahui bahwa selama proses komunikasi yang terjadi di antara Desi dan juga sosok bernama Mak Jala tersebut terjadi, ada seperti darah ya yang mengalir dari ujung mata sosok perempuan tua tadi yang tidak berhenti mengalir. Meski ketika dia menetes, jatuhnya ya nggak kelihatan juga kemana. Dan ketika kemudian Desi mendapatkan siapa julukan dari sosok entitas perempuan tua tadi, di sanalah kemudian Desi merasa semuanya akan berjalan jauh lebih mudah. Karena bagaimanapun ketika kita sedang menjalani komunikasi dengan sesosok entitas, semuanya akan berjalan lebih gampang ketika kita sudah tahu siapa nama atau julukan dari sosok entitas tersebut. Karena ibarat sebuah bangunan, pintunya udah bisa kita pegang nih. Jadi pada saat itu secara lebih bersahabat, di sini berusaha untuk bicara kepada Mak Jala. "Mak Jala, saya tahu apa yang dilakukan oleh Risa itu adalah sesuatu yang salah. Tapi bolehkah kamu melepaskan dia? Karena bagaimanapun Risa itu punya suami, dia punya keluarga, dan jalan hidupnya masih panjang." Tapi anehnya pada saat itu, Mak Jala justru tertawa. Dan yang paling membuat Desi merasa kaget di titik ini adalah Mak Jala tidak lagi tertawa dengan suaranya, tapi dengan suara seorang pria yang terdengar nyaring dan juga berat. Jadi kalian bisa bayangkan situasi panik seperti apa yang dialami oleh Desi pada saat itu, ketika dia tidak bisa menduga bahwa ada energi yang lebih besar lagi yang rupanya sejak
sejak awal sudah menumpangi sosok Mak Jala, yang mengendalikan sosok Mak Jala melakukan hal-hal jahat. Jadi pada saat itu saya mengakui kalau saya terlambat untuk mengidentifikasi. Saya gagal menyadari bahwasanya Mak Jala itu bukan sosok sejati yang pada saat itu ingin merusak kehidupannya Risa. Jadi secara lebih mudahnya saya menggambarkan seperti ini. Risa itu kan mempelajari ilmu hitam. Yang namanya ilmu hitam pasti akan mengundang atau mendatangkan energi-energi yang negatif dari luar sana kan. Dan yang kemudian terundang oleh ilmunya Risa ini adalah sosok negatif yang berbentuk Mak Jala. Mak Jala ini dulunya pernah hidup. Jadi di sini kita bisa bilang dia sebagai entitas. Tapi sayangnya sosok Mak Jala ini sudah tidak lagi menjadi diri sejatinya. Karena dia secara keseluruhan itu sudah diambil alih oleh sosok negatif yang jauh lebih besar. Dan bisa kita bilang di sini energi yang mengambil alih sosok Mak Jala itu setara dengan iblis. Jadi yang memasuki Risa pada saat itu adalah Mak Jala yang dirasuki oleh iblis. Semoga kalian paham ya maksud saya seperti apa. Jadi ibaratnya Mak Jala itu cuma jadi boneka tali, dan yang menggerakkan tali-talinya dari atas itu adalah sosok iblis tadi. Dan kemungkinan besar hal tersebut bisa terjadi kepada Mak Jala karena mungkin dulunya ketika Mak Jala ini berproses, dia looping setelah dia meninggal dunia, Mak Jala ini menyimpan dendam, kebencian, kemarahan emosional yang masih tersimpan di dalam hatinya. Dan saya pernah menjelaskan kepada kalian bahwasanya entitas yang kemudian membawa rasa marahnya, membawa rasa dendamnya dalam proses yang sedang dia jalankan, kalau misalkan dia lagi ketemu apesnya, maka energi dia, energi yang penuh dengan kemarahan itu akan diambil alih oleh sosok negatif yang lainnya. Jadi kayak akan dimakan nih sosok entitas tersebut. Hingga pada akhirnya kemudian entitas tersebut lupa diri dia siapa, lupa bagaimana kehidupan dulu dia seperti apa, dan lupa akan seperti apa prosesnya nanti akan berjalan. Dan bisa jadi jauh sebelum Mak Jala ini mengganggu kehidupannya Risa, dia sudah terlebih dahulu mengganggu kehidupan orang-orang lainnya. Karena bagaimanapun dia memang ditugaskan oleh iblis-iblis tersebut untuk mengganggu kehidupan orang, untuk merusak hati dan imannya seseorang. Dan yang kasihannya di sini adalah Mak Jala sama sekali tidak bisa memegang kendali atas diri dia sendiri. Dan ketika kemudian Desi ini mendengar suara tawa yang berasal dari suara laki-laki yang berbeda dengan suara Mak Jala, pada saat itu secara mengejutkan Desi justru melihat sosok Mak Jala ini merubah ekspresinya. Jadi dia betul-betul menampakkan dirinya yang berbeda. Kalau awalnya dia menampakkan wajahnya yang seram, wajahnya yang keras, yang penuh dengan kemarahan, pada saat itu sepintas saja Desi ini melihat Mak Jala ini menampakkan ekspresi wajahnya yang penuh dengan kesedihan. Bahkan ada air mata yang menetes dari matanya pada saat itu. Lalu bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Desi menduga ketika kemudian suara laki-laki tadi, kita katakanlah itu adalah iblis ya, tertawa, mentertawakan Desi, mungkin saja kendali dia terhadap dirinya Mak Jala itu agak sedikit terlepas. Jadi ketika kendali tersebut terlepas, sebentar saja Mak Jala itu seperti kembali lagi kepada dirinya dia. Jadi dengan kata lain, meskipun Mak Jala ini sudah menjalani waktu yang cukup lama dalam pengaruh negatif iblis yang selama ini mengendalikan dia, tapi sepertinya pada saat itu Mak Jala ini masih sedikit menyimpan residual memori yang membawa dia kembali mengingat tentang sejatinya diri dia. Dan ketika ada orang yang bisa klik gitu ya dengan hal tersebut, pada akhirnya Mak Jala ini menyampaikan bahwasanya saya masih ada di dalam diri ini meskipun saya tidak bisa mengendalikan. Dan ketika Desi ini melihat Mak Jala menangis sebentar di hadapannya, pada saat itulah Desi ini seperti mendapatkan sebuah penggambaran. Jadi kayak semacam transisi dimensi yang terjadi tapi secara singkat. Waktu itu Desi seperti melihat ada sosok perempuan dengan usia yang jauh lebih muda. Kemungkinan besar itu adalah Mak Jala ketika dia muda dulu. Dan dalam gambaran tersebut sepertinya menunjukkan bahwa pada saat itu Mak Jala ini merupakan seorang ibu dari 2 orang anak perempuan yang usianya mungkin sekitar 6-7 tahunan. Dan dalam gambaran singkat tersebut terlihat sekali bahwa Mak Jala itu hidup bahagia dengan kedua anaknya. Jadi memang ada beberapa momen yang terlihat ketika Mak Jala ini sedang melewati waktu bersama dengan anak-anaknya, sedang ngobrol bersama, sedang main bersama, hingga kemudian gambaran tersebut secara cepat berganti dengan sebuah momen yang menyedihkan. Jadi pada saat itu Mak Jala yang terlihat usianya masih muda, nampak sedang menangis sambil mencegah seorang pria untuk pergi dari rumahnya. Jadi pada saat itu posisinya Mak Jala itu kayak lagi megangin, kayak lagi meluk tangan seorang pria gitu ya, sambil nangis-nangis supaya pria tersebut nggak pergi meninggalkan dia. Dan tiba-tiba saja pada saat itu terdengar bisikan yang bicara di telinganya Desi. Dan Desi tahu benar bahwasanya itu adalah suaranya Mak Jala. Pada saat itu Mak Jala bilang, suami saya pergi bersama selingkuhannya. Dia meninggalkan saya dan anak-anak.
Jadi yang perlu kalian bayangkan di sini adalah suara tersebut terdengar oleh Desi di tengah-tengah gambaran transisi dimensi yang pada saat itu sedang disaksikan oleh Desi dalam kehidupannya Mak Jala. Dan tidak lama setelahnya, momen dalam gambaran tersebut berganti menjadi sebuah scene yang cukup memilukan. Jadi pada saat itu, ketika kedua anaknya sedang tidur, Mak Jala ini sengaja memotong urat nadi di tangan kedua anaknya. Dan tentu saja pada saat itu terlihat momen di mana kedua anak perempuannya tersebut sempat menggelepar beberapa saat, dan Mak Jala ini menangis sesenggukannya sambil melukin anaknya, hingga akhirnya kemudian anaknya itu tidak lagi bergerak dan diletakkan di atas kasur oleh Mak Jala. Dan tidak lama setelah memastikan bahwa kedua anak perempuannya itu sudah meninggal dunia, akhirnya Mak Jala ini ikut melakukan hal yang sama. Dia ikut mengakhiri hidupnya dengan cara memotong urat nadi yang ada di tangannya. Jadi pada saat itu posisinya Mak Jala ini duduk di sebuah kursi yang berhadapan langsung dengan ranjang tempat di mana anak-anaknya ini dia baringkan. Dan pada saat itu menggunakan pisau kecil, Mak Jala ini mengiris kedua tangannya, jadi di bagian kiri dan juga kanan. Dan pada saat itu memang Mak Jala ini posisinya meninggal dunia di atas kursi tersebut. Dan lagi-lagi di akhir dari penggambaran tersebut, saya kembali mendengarkan bisikan dari Mak Jala. Pada saat itu Mak Jala bilang, suami saya meninggalkan hutang yang sangat besar. Saya tidak lagi memiliki uang dan penghasilan untuk bisa menghidupi anak-anak saya. Jadi saya memutuskan untuk mengantarkan mereka pergi ke surga. Dan saya juga melakukan hal yang sama. Tapi saya tidak bisa menemukan mereka. Saya rindu kepada mereka. Dan gambaran ketika Mak Jala itu meninggal dunia di atas kursi tersebut terputar cukup lama di dalam transisi dimensinya Desi. Dan di situ Desi baru menyadari bahwasanya Mak Jala meninggal dalam usia yang muda. Lalu kenapa ketika dalam penampakan Mak Jala ini menunjukkan dirinya sebagai seorang perempuan yang tua? Dan disitulah kemudian Desi baru menyadari bahwa penampakan Mak Jala yang penuh dengan keriput, yang terlihat tua, dengan suaranya yang berat, itu dipengaruhi oleh energi-energi negatif yang selama ini terkumpul dan membentuk layer di dalam dirinya Mak Jala. Jadi aslinya secara residual energi Mak Jala itu masih muda. Tapi karena memang layer-layer yang menutupi dia selama ini yang berasal dari energi negatif sana dan sini, itu pada akhirnya membuat penampilannya Mak Jala secara penampakan berubah total. Dan mungkin itu adalah salah satu deform yang sebelumnya tidak disadari oleh Desi. Desi kemudian mendengar Mak Jala ini kembali bilang, tolong bantu lepaskan saya rindu anak-anak saya, tolong bantu lepaskan saya. Tapi tidak lama setelah Mak Jala mengucapkan hal tersebut, tiba-tiba saja Mak Jala ini menjerit dengan sangat keras. Dan dengan suara jeritan tersebut, pada akhirnya gambaran yang beliau berikan kepada Desi itu berakhir semuanya. Yang perlu kalian ketahui pada saat itu adalah sosok iblis yang selama ini menguasai diri Mak Jala sudah kembali. Jadi pada saat itu sosok sejatinya Mak Jala itu kembali terhimpit oleh kuasa dari energi negatif iblis tersebut. Dan ketika sosok iblis tersebut sudah masuk kembali ke dalam dirinya Mak Jala, sorot mata dari Mak Jala itu kembali berubah menjadi sangat keras dan sudah tidak ada lagi kesedihan di dalamnya. Dengan nada membentak, waktu itu sosok suara laki-laki yang merasuki dirinya Mak Jala itu bilang, pergi kamu. Tapi pada saat itu Desi sudah terlanjur bersimpati dengan sosok Mak Jala ya. Dan dia berusaha untuk mencari sejatinya diri Mak Jala di dalam energinya Mak Jala. Karena Desi percaya pada saat itu Mak Jala itu masih bisa mendengarkan suaranya Desi. Jadi waktu itu Desi memutuskan untuk bicara, Mak Jala, kamu minta tolong kepada saya untuk melepaskan kamu dari hal-hal jahat kan? Jadi saya minta kamu juga berusaha untuk melawan. Ayo lawan Mak Jala, saya tahu kamu bisa. Dan pada saat itu sosok suara laki-laki tadi kembali membentak dengan sangat marah. Suaranya itu 2 kali lipat lebih kencang dari sebelumnya. Pergi kamu! Dan bohong rasanya kalau pada saat itu Desi sama sekali tidak merasa ketakutan. Desi sangat ketakutan. Apalagi saat itu dia tahu bahwa energi yang sedang dia hadapi itu bukanlah energi yang main-main. Apalagi pada saat itu dia menghadapi semuanya sendirian. Tapi bagaimanapun Desi tetap tidak mau menyerah. Karena pada saat itu Desi tahu bukan hanya satu jiwa saja yang sudah terperangkap dalam kuasanya iblis. Tapi ada 2, yaitu Risa dan juga Mak Jala. Meskipun pada saat itu Mak Jala ini memang sudah meninggal dunia dan hanya tersisa residual energinya saja. Tapi bagaimanapun Desi berpikir Mak Jala ini berhak untuk mendapatkan prosesnya sendiri. Sampai kemudian dia ini sirna secara alami. Bukan sebagai budaknya iblis. Jadi pada saat itu sekali lagi Desi berusaha untuk meyakinkan Mak Jala. Mak Jala, dengerin. Saya tahu kamu masih ada di dalam sana. Saya tahu kamu masih bisa dengar saya. Lawan, Mak. Lawan kekuatan jahatnya.
Ingat sama anak-anak kamu. Mereka pasti sedih kalau tahu selama ini ibu mereka berkelana dalam kuasa yang jahat dan melakukan hal-hal yang jahat. Dan sekali lagi sosok suara laki-laki tadi membentak Desi. Pergi! Dan dalam bentakan kali itu, lagi-lagi tetesan darah yang sebelumnya sudah sempat berhenti dari hidungnya Desi itu kembali menetes satu persatu. Dan dalam posisi seperti itu, yang sudah serba chaos seperti itu, pada akhirnya Desi kembali bisa mendengar suara Mak Jala. Jadi sepertinya Mak Jala ini sempat melakukan perlawanan di dalam internal dirinya dan sempat lepas sebentar lagi untuk mengatakan sesuatu kepada Desi. Saya berdosa. Saya sudah membunuh anak-anak saya. Anak-anak saya pasti benci sama saya. Dan mendengar suara Mak Jala kembali berbicara, otomatis timbul lagi lah semangat di dalam dirinya Desi untuk terus-menerus membujuk sosok tersebut. Meskipun pada saat itu badannya udah nggak karuan bawa rasanya deh. Darah udah ngalir, kemudian kepalanya udah sakit. Tapi pada saat itu Desi tetap berusaha untuk bilang, "Mak, lawan, Mak. Anak-anak kamu pasti ngerti. Mereka pasti bisa memahami keputusan kamu waktu itu. Saat ini mereka pasti kangen sama kamu, Mak. Lawan, Mak, iblisnya. Jalanin proses kamu seharusnya biar kamu bisa segera sirna terus ketemu sama anak-anak kamu, Mak. Kamu jangan jadi jahat lagi, Mak. Kasihan anak-anak kamu pasti sedih." Dan pada saat itu Desi sampai nggak sadar kalau separuh tangan dia sibuk ngelap darah yang keluar dari hidung dan sebelah tangannya lagi sibuk ngelapin air mata yang keluar karena dia ikut ngerasa sedih dengan ceritanya Mak Jala. Tapi hanya sampai di sanalah kemudian batas akhir dari kemampuan Desi bisa bertahan. Tubuhnya sudah tidak bisa dipaksa lagi untuk menghabiskan energi yang memang sudah tidak ada. Jadi meskipun pada saat itu Desi menolak untuk jatuh, tapi tubuhnya tetap jatuh juga dari kursi yang dia duduki. Dan posisi jatuhnya pada saat itu memang miring ya, berhadapan dengan sosok Risa yang pada saat itu belum sadarkan diri. Dan dari posisi di mana Desi tergeletak pada saat itu, dia bisa menatap langsung ke arah kursi tempat di mana sebelumnya Mak Jala itu duduk. Jadi kalian harus ingat pada saat jatuh itu Desi belum pingsan ya. Dia masih bisa melihat apa yang terjadi di depannya meskipun pada saat itu memang pandangannya itu udah agak ngeblur. Kalau kalian pernah ngerasa pengen pingsan, kemudian kalian lagi goyang-goyang gitu, nah kira-kira seperti itulah perasaan yang dirasakan oleh Desi waktu itu. Dan pada saat itulah Desi sempat melihat beberapa saat ketika Mak Jala ini seperti sedang melakukan perlawanan dirinya terhadap sosok iblis yang selama ini menguasai dia. Jadi waktu itu Desi melihat Mak Jala ini seperti melayang dari atas kursi, kemudian dia memukul-mukuli diri dia sendiri. Dia berteriak, dia menangis, kemudian tertawa lagi dengan suara-suara yang berbeda-beda. Jadi suaranya itu kayak ganti-ganti. Dan memang pada saat itu Desi tidak bisa menyaksikan secara jelas bagaimana sosok penampakan dari iblis yang selama ini mempengaruhi Mak Jala. Karena yang hanya bisa Desi lihat pada saat itu hanyalah sekedar kumpulan asap hitam yang membentuk seperti apa ya, kayak seperti gumpalan gitu yang kemudian kayak mengelilingi sosok Mak Jala, dan mereka berdua ini kayak berantem gitu loh, kayak berantem secara energi, kayak pengen saling melepaskan satu sama lain. Tapi Mak Jala ini kayak selalu berusaha untuk ditangkap lagi dengan asap tersebut. Dan menurut Desi pada saat itu dia tahu sekali bahwa Mak Jala ini sedang berusaha untuk melepaskan dirinya dari pengaruh jahat. Dan semua itu Mak Jala lakukan karena mungkin dia memang merasa rindu dengan anak-anaknya. Kenangan tentang anak-anaknya itu seperti kembali membuat Mak Jala ini sadar bahwa dia tidak boleh lagi berada dalam pengaruh yang jahat. Tapi sayangnya memang pada saat itu Desi tidak bisa menyaksikan perjuangan Mak Jala sampai akhir, karena pada akhirnya Desi ini tidak sadarkan diri. Dan memang di sela-sela sebelum mata Desi ini benar-benar tertutup gitu ya, Desi ini sempat mendengarkan ada suara Mak Jala yang kembali berbisik di telinga dia. Beliau menitipkan sebuah pesan kepada Desi yang kurang lebih bunyinya seperti ini. "Tolong doakan anak-anak saya ya. Tolong doakan anak-anak saya." Dan ya saat itu Desi pingsan, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dan menurut cerita yang diberikan oleh suaminya Desi pada saat itu, Galih memang membawa Desi ini ke klinik terdekat. Karena ketika kemudian Desi ditemukan pingsan, darah yang mengalir dari hidungnya itu tidak berhenti-berhentinya keluar. Dan setelah Desi sadar dari pingsannya, pada saat itu Desi memang sama sekali tidak ingin membicarakan apa yang kemudian terjadi pada sosok Adit dan juga Risa. Begitu juga yang sebaliknya terjadi, Galih ini seperti sengaja tidak ingin menambah beban pikirannya Desi untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan sepasang suami istri tersebut. Tapi sejujurnya Desi tetap kepikiran tentang sosok Mak Jala dan juga anak-anaknya. Apakah pada saat itu Mak Jala berhasil untuk melakukan perlawanannya? Apakah pada saat itu perjuangan Mak Jala untuk melawan kekuatan jahat tersebut berhasil dia lakukan? Karena memang setelahnya Desi benar-benar clueless, jadi dia nggak mendapatkan petunjuk apapun tentang Mak Jala ataupun tentang sosok iblis yang selama ini mengendalikan dia. Dan karena pada saat itu Desi tidak mengalami cedera yang terlalu gimana-gimana, pada akhirnya Desi ini kan pulanglah ke klinik
setelah dinyatakan udah cukup tenang. Dan sekitar 2 hari kemudian, secara mendadak tiba-tiba saja sosok Mas Noval ini datang untuk mengunjungi Desi. Dan bagi kalian yang sebelumnya sudah menonton kisah Rumah Pasak Hidup yang sebelumnya sudah sempat naik tayang, kalian pasti sudah tahu siapa sosok Mas Noval dalam kehidupannya Desi. Dan seperti biasa pada saat itu dengan wajahnya yang selalu ceria, Mas Noval ini datang untuk menjenguk saya. Dan sebetulnya kedatangan Mas Noval pada hari itu bukanlah sesuatu yang kebetulan, karena memang kedatangan Mas Noval pada saat itu ke rumahnya Desi memang sengaja ingin memberitahukan apa yang kemudian terjadi kepada Adit dan juga Risa. Lalu bagaimana Mas Noval ini bisa tahu tentang masalah Adit dan Risa? Karena rupanya pada saat itu, tanpa sepengetahuannya Desi, ketika Desi sedang melakukan komunikasi 2 arah dengan sosok Mak Jala di dalam kamar kerjanya Risa, pada saat itu Mas Gali yang menunggu di luar itu sepertinya beliau memang sudah memiliki perasaan yang tidak enak. Jadi memang waktu itu beliau ini memutuskan untuk menghubungi Mas Noval dan menceritakan apa yang sedang dilakukan oleh Desi di rumahnya Adit. Dan seperti yang sudah saya beritahukan di kisah Rumah Pasak Hidup sebelumnya, bahwasanya tempat di mana saya tinggal dengan rumah di mana Mas Noval ini tinggal jaraknya cukup berjauhan ya. Dan ketika Mas Noval ini memutuskan untuk mendatangi Desi di rumahnya Adit, otomatis dia juga harus menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Jadi memang pada saat itu akhirnya Mas Noval ini nggak keburu ketemu dengan Desi. Sampai kemudian Desi ini akhirnya pingsan dalam komunikasi tersebut. Dan setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Desi pingsan, Mas Noval yang waktu itu sudah sampai di sana, akhirnya memutuskan untuk mengambil alih semuanya. Jadi pada saat itu Mas Noval ini sengaja mengungsikan Adit dan juga Risa dari rumahnya mereka. Jadi kemudian ketika Gali ini membawa Desi untuk menuju ke klinik, nah pada saat itu Mas Noval ini memutuskan untuk membawa Risa dan juga Adit ke sebuah pondok yang konon salah satu kiai yang ada dalam pondok tersebut merupakan guru spiritualnya Mas Noval. Dan sebenarnya meskipun mereka ini sangat dekat, Desi sendiri nggak pernah tahu di mana pondok tersebut berada, kemudian siapa kiai tersebut, karena memang Mas Noval ini adalah tipe-tipe orang yang sangat private. Dia selalu menjaga privasinya dengan rapat, dia nggak pernah menceritakan ke siapa-siapa kalau dia merasa hal tersebut tidak perlu untuk diceritakan. Dan tujuan Mas Noval pada saat itu membawa Adit dan Risa ke sana adalah untuk membersihkan mereka, karena waktu itu mereka ini udah benar-benar terlilit atau dikelilingi oleh energi yang luar biasa negatif. Jadi untuk beberapa hari Adit dan Risa ini memang sengaja diinapkan di pondok tersebut bersama Mas Noval. Dan ketika sedang diungsikan di pondok itulah akhirnya Risa ini menceritakan segala sesuatunya kepada Mas Noval, karena memang bagaimanapun kan Mas Noval yang melakukan pembersihan tersebut. Dan di bagian inilah saya akan mulai menceritakan kepada kalian apa-apa saja yang telah dilakukan oleh Risa pada saat itu, hingga pada akhirnya dia ini secara tidak sengaja mengundang energi iblis untuk masuk ke dalam rumahnya, ke dalam kehidupannya juga. Jadi seperti apa yang diceritakan oleh Mak Jala sebelumnya, bahwasanya rumah tangga Adit dan Risa ini sempat tidak baik-baik saja. Adit mengakui kalau misalkan pada saat itu dia berselingkuh dengan seorang perempuan dan ketahuan oleh Risa. Tapi meskipun ketahuan, pada saat itu Adit mengaku bahwa dia tidak bisa meninggalkan selingkuhannya. Karena kondisinya pada saat itu selingkuhannya Adit ini sedang hamil. Dan Adit ini pengen banget punya anak. Sementara pada saat itu Risa kan belum bisa memberikan dia seorang anak. Dan karena alasan tersebut pada akhirnya Risa ini ngerasa sakit hati banget. Dia ngerasa cemburu. Dan dia kayak gelap mata lah untuk mencari cara gimana caranya bisa memisahkan Adit dengan selingkuhannya. Bahkan kalau perlu itu perempuan udah binasa aja lah. Dan Risa kemudian mengaku bahwasanya dia mulai mempelajari ilmu-ilmu hitam yang berhubungan dengan sihir dari salah seorang temannya yang sebut saja namanya adalah Dina. Dan saya tidak mau menyebut ilmu yang dipelajari oleh Risa pada saat itu adalah santet atau teluh ya. Karena entah kenapa saya merasakan level energinya itu beda aja gitu. Dan awalnya Risa tahu bahwa Dina ini merupakan salah satu anggota dari sebuah perkumpulan sekte sesat. Jadi mereka tuh kayak memuja iblis lah gitu ya. Dan meskipun Risa tahu tentang hal tersebut, mereka berdua ini tetap berteman dengan akrab. Jadi ibaratnya ya agama lo urusan lo, agama gue urusan gue gitu lah. Lalu bagaimana caranya Risa bisa tahu bahwa pada saat itu Dina merupakan salah satu anggota dari perkumpulan sekte tersebut? Karena sebelumnya Dina ini sempat mengajak Risa untuk ikut bergabung dalam perkumpulan tersebut, tapi Risa menolak. Dan ketika kemudian masalah berat tersebut datang menghantam rumah tangga dia dan juga Adit, pada akhirnya Risa ini kembali mendatangi Dina. Karena pada saat itu Risa tahu bahwa Dina ini sedikit banyaknya agak memahami dunia-dunia supranatural. Dia juga bisa memahami semacam ilmu-ilmu sihir yang berasal atau diajarkan dari perkumpulan sekte yang dia ikuti. Jadi Risa ini menceritakanlah segala sesuatunya kepada Dina. Dan dia mencurahkan isi hatinya bahwa pada saat itu dia ingin menyingkirkan perempuan selingkuhannya Adit. Karena Risa ini nggak mau kalau urusan perselingkuhannya Adit dengan perempuan itu nantinya jadi panjang. Apalagi perempuan tersebut sudah hamil. Dan pada saat itu Risa ini bilang bahwa Dina ini sudah memperingatkan dia
dia kalau sesuatu yang akan mereka lakukan pada saat itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan dunia hitam. Jadi mereka ini akan menggunakan kekuatan hitam untuk melancarkan tujuan tersebut. Dan waktu itu Risa mengiyakan, dia tidak masalah dengan hal tersebut. Bahkan waktu itu Dina menawarkan, ini perempuan kira-kira mau dibuat sakit aja atau sampai meninggal. Dan tanpa ragu waktu itu Risa yang ngerasa sangat sakit hati itu langsung menjawab di depan Dina, bikin aja mati sekalian. Dan setelah disepakati semuanya, pada akhirnya Dina ini kembali membawa Risa untuk masuk ke dalam perkumpulan sekte sesat mereka. Jadi waktu itu Dina kayak mengiming-imingi Risa, kalau kamu mau tujuan kamu berhasil, kamu ikut gabung sama kami. Karena di organisasi kami ini banyak sekali orang-orang yang ilmunya hebat, yang bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan. Jadi kalau kamu mau mereka membantu kamu, ya kamu harus menjadi salah satu anggota dari kami. Dan mungkin karena waktu itu emosi sedang menguasai jiwanya Risa kan, tanpa pikir panjang lagi waktu itu Risa menyanggupi, dia mengiyakan, dia secara resmi masuk ke dalam sekte tersebut. Dan memang melalui organisasi tersebutlah pada akhirnya Risa ini diperkenalkan dengan orang-orang yang katakanlah ilmunya hebat dalam menyihir seseorang, mengirimkan energi yang jahat, mengirimkan energi yang negatif untuk mengeksekusi seseorang. Dan pada saat itu Risa ini seperti diajarkan beberapa tahapan kalau misalkan kamu ingin melakukan hal tersebut kepada orang tadi. Dan Risa membenarkan bahwa dia sudah menggadaikan kehidupannya semisal tujuan tersebut bisa tercapai. Jadi orang yang mengajarkan dia ilmu hitam itu sudah bilang kepada Risa, semisal kamu sudah masuk nih ke dalam dunia ini, dan semisal nanti keinginannya Risa ini sudah berhasil diwujudkan, maka nantinya akan ada 1-2 entitas yang akan terus-menerus mengikuti kehidupannya Risa. Dan di dalam percakapan mereka pada saat itu, orang yang mengajari Risa ilmu hitam tersebut menyebut sosok-sosok entitas tersebut sebagai malaikat penjaga. Jadi malaikat penjaga yang nantinya akan mengawasi kehidupannya Risa nih. Karena kan pada saat itu Risa ini memang sudah berjanji untuk mengabdikan dirinya kepada organisasi sekte tersebut. Dan Risa ini sama sekali tidak menyadari bahwasanya sosok yang mereka sebut sebagai malaikat penjaga itu hanyalah jelmaan dari sosok iblis yang ingin masuk ke dalam kehidupannya. Dan tujuan Risa pada saat itu memang tercapai. Dengan sihir yang dia lakukan, Risa ini berhasil membuat selingkuhannya Adit itu meninggal dunia karena sakit. Dan memang pada saat itu Adit kembali ke dalam pelukannya Risa. Dan dengan polosnya waktu itu Risa berpikir setelah semuanya selesai dia lakukan, dia bisa kabur dari organisasi tersebut dan bisa kembali hidup dengan tenang. Dia menganggap perjanjian yang dia lakukan waktu itu bukanlah sesuatu yang penting. Jadi Risa ini kayak menyepelekan, kayak mempermainkan. Jadi ketika kemudian Risa ini memutuskan untuk berusaha meninggalkan sekte tersebut pelan-pelan gitu ya, di sanalah Risa ini sepertinya mulai merasa dia didatangi dengan mimpi-mimpi buruk. Dan di dalam mimpi buruknya tersebut dia selalu melihat ada sosok besar hitam bertanduk yang mendatangi dia. Dan setiap kali Risa ini melihat sosok tersebut, badannya tuh selalu bergetar. Dan tidak lama setelah badannya bergetar, biasanya Risa ini akan selalu bangun dari tidurnya. Dan selain merasa didatangi oleh sosok bertanduk di dalam mimpinya, Risa juga sering melihat ada sosok perempuan tua yang memiliki taring yang datang di dalam mimpi buruk tersebut. Jadi kayak seolah-olah sosok tersebut itu kayak jatuh nindihin badannya dia. Abis itu Risa kebangun dari tidurnya. Dan selama hal tersebut terjadi, Risa sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya itu sempat ngerasa kerasukan. Dan Risa juga sama sekali tidak menyadari bahwa kehidupannya sempat diambil alih oleh hal-hal supranatural yang negatif. Karena setiap harinya Risa ini kayak ngerasa biasa aja. Paling-paling dia ini hanya merasa energinya kayak terkuras habis, badan-badannya tuh kayak sakit-sakit semua, atau ngerasa aneh kenapa setiap kali dia bangun tidur, tiba-tiba dia bangun di tempat yang sebelumnya dia tidak tidur di sana. Tapi selebihnya dia nggak tahu apa-apa karena Adit juga nggak pernah cerita sama dia. Dan kalian pasti bertanya apa yang kemudian terjadi kepada dirinya Adit dan juga Risa. Karena hal tersebut juga ditanyakan oleh Desi kepada Mas Noval. Tapi pada saat itu Mas Noval menjawab bahwa semua masalah tidak harus diselesaikan dengan kata selesai. Karena bagaimanapun Risa sendirilah yang sudah memulai sebuah hubungan sesat dengan energi-energi tidak baik di luar sana. Memang pada saat itu Mas Noval ini sudah membantu untuk membersihkan energi Risa dan juga Adit di pondok tempat di mana biasanya Mas Noval ini belajar. Tapi bagaimanapun ya Mas Noval tidak bisa berbuat apa-apa. Karena hasil akhir dari permasalahan mereka ya harus mereka yang selesaikan sendiri. Karena sekali lagi Desi menegaskan bahwasanya Desi dan Mas Noval itu bukan dukun, bukan paranormal. Mereka hanya bisa menganalisa. Mereka tidak bisa dituntut untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi pada saat itu setelah selesai menginap beberapa hari di pondok tersebut untuk dibersihkan energinya, pada akhirnya Adit dan Risa ini memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya Adit yang ada di luar kota. Dan setelah hal tersebut terjadi, memang Adit ini tidak lagi pernah memberikan kabar kepada Galih. Jadi Galih sendiri yang pada saat itu merupakan teman lamanya Adit juga nggak tahu menau apa yang kemudian terjadi kepada Adit dan juga istrinya. Lalu bagaimana tentang nasib majalah? Itu juga yang kemudian ditanyakan oleh Desi kepada Mas Noval. Barangkali Mas Noval tahu tentang itu semua.
Sayangnya, sepertinya Mak Jala ini memang gagal untuk melakukan perlawanan terhadap sosok iblis yang sudah terlalu lama menungganginya. Mak Jala ini gagal untuk lepas dari pengaruh tersebut. Sedih memang, tapi mau bagaimana lagi, kita tidak bisa mengatur apa isi semesta. Dan pada akhirnya kemungkinan besar Mak Jala di bawah pengaruh kekuatan negatif atau iblis yang selama ini menunggangi dia, masih terus mencari korban-korban selanjutnya yang memiliki fisik dan juga iman yang lemah. Jadi makhluk-makhluk seperti mereka ini seperti sengaja menunggu manusia-manusia yang secara sengaja ataupun tidak sengaja memanggil eksistensi mereka untuk masuk ke dalam kehidupan manusia-manusia tersebut. Mas Noval sendiri bilang bahwa apapun yang terkait dengan sosok iblis, maka cepat atau lambat sosok tersebut akan ikut berubah juga menjadi iblis. Meskipun saat itu Desi sempat merasa sedih ya, karena bagaimanapun Mak Jala ini sempat berada dalam momen dia menyadari sejati dirinya dia. Dia sempat mengingat bagaimana masa lalunya. Dia sempat ingat bagaimana anak-anaknya. Tapi ya itulah, semesta berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kita sebagai manusia biasa tidak bisa mengatur bagaimana proses semesta itu berjalan. Dan ada satu kalimat yang kemudian diucapkan oleh Mas Noval kepada Desi waktu itu tentang sosok Mak Jala ya. Dia bukan entitas. Dia adalah iblis. Kamu jangan tertipu karena dia adalah iblis. Dan sejak saat itulah Mas Noval ini secara khusus meminta kepada Desi untuk tidak lagi menangani kasus-kasus berat seperti itu, apalagi yang berhubungan dengan energi-energi iblis. Karena dia tahu pasti bahwa pada saat itu kesehatan saya sudah mulai menurun. Bahkan pada saat itu Mas Noval sempat sedikit marah ya, karena saya tidak menghubungi dia ketika saya pergi ke rumah Adit dan juga Risa. Padahal sebelumnya saya sudah tahu bahwa apa yang terjadi pada diri Risa itu adalah sesuatu yang berat. Dan dalam pertemuan itu Mas Noval sempat berpesan kepada saya, kamu jangan lagi-lagi ya menangani sebuah kasus tanpa mengabari saya terlebih dahulu. Harus ada saya yang menemani kamu. Harus ada saya yang mendampingi kamu. Dan ya demikianlah keseluruhan kisah dari kisah Mak Jala. Pembelajaran terpenting yang bisa kita ambil dari kisah ini tentu saja adalah kita jangan sekali-kali mempermainkan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia supranatural. Apalagi sampai membuat perjanjian dengan mereka ya. Karena kita nggak akan pernah bisa tahu dengan energi macam apa kita akan terlibat. Terlepas nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan eksistensi dunia-dunia gaib, kemudian perjanjian-perjanjian gaib. Segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia-dunia seperti itu sudah dibungkus dengan cantik dalam era modernisasi. Dan mungkin beberapa di antara kalian ada yang merasa kecewa dengan akhir yang menggantung dari ceritanya Mak Jala. Tapi saya harus mengingatkan kalian lagi bahwa tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kata selesai. Karena bagaimanapun Desi dan juga Mas Noval ini hanyalah manusia biasa yang hanya bisa menganalisa melalui keistimewaan yang mereka punya. Mereka bukanlah Tuhan yang bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan kata selesai. Ingat kata-kata Mas Noval, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan kata selesai. Dan ya di akhir kisah Mak Jala ini saya rasa sudah waktunya saya mengungkapkan sebuah fakta kepada kalian semua, bahwasanya Mas Noval pada tahun 2020 sudah meninggal dunia. Karena pada masa itu ketika COVID sedang marak-maraknya ya, Mas Noval ini menjadi salah satu korban yang harus kehilangan hidupnya. Dan karena memang pada saat ini kebetulan istri dari almarhum sudah berkeluarga lagi, jadi saya rasa saya harus menjaga nama baik dari Mas Noval dan juga keluarganya. Saya tidak bisa mengungkapkan secara detail siapa mereka karena ini berhubungan dengan privasi seseorang yang sudah memiliki keluarga baru. Tapi terlepas dari kisahnya Mak Jala dan juga kisah rumah pasak hidup yang sudah saya lalui bersama Mas Noval bersama-sama, dan banyak sekali kisah-kisah lain sebenarnya yang kami lewati bersama, ada yang kami selesaikan, ada juga yang kami biarkan menggantung begitu saja seperti kisah Mak Jala. Banyak kenangan, banyak pembelajaran yang bisa saya dapatkan dari sosok almarhum. Dan kepergian Mas Noval ini sebenarnya menjadi salah satu alasan juga bagi saya untuk berhenti dalam melakukan hal-hal supranatural seperti perjalanan-perjalanan kami beberapa tahun yang lalu. Yang pertama mungkin karena memang kondisi kesehatan saya sudah menurun, dan yang kedua adalah karena memang saya sudah kehilangan sosok Mas Noval. Karena bagi saya Mas Noval itu adalah sosok yang sangat penting ketika saya menjalani beberapa petualangan-petualangan supranatural di masa lalu. Beliau adalah mentor saya, beliau adalah teman saya, beliau adalah tempat saya membagikan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang belum saya pahami. Beliau mengajarkan saya banyak hal. Jadi ketika beliau ini sudah tiada, saya merasa sudah kehilangan salah satu bagian terpenting dari petualangan-petualangan saya selama ini. Saya sudah terlanjur mempercayai beliau dengan sangat dalam untuk menjadi tandemnya saya. Dan ketika beliau sudah tidak ada, semua petualangan itu rasanya sudah sangat jauh berbeda. Dan saya selalu mengingat pesannya Mas Noval yang dia ucapkan dalam kasusnya Mak Jala. Kalau kalian ingat tadi di atas, pada saat itu Mas Noval bilang kepada saya, jangan pernah lagi menangani kasus-kasus yang berat tanpa mengabari Mas Noval terlebih dahulu. Mas Noval harus mendampingi Desi, Mas Noval harus menemani Desi.
Dan karena memang pada saat ini Mas Noval tidak bisa lagi mendampingi Desi, yang which is itu adalah saya, maka saya memutuskan untuk berhenti. Dan ya percaya atau tidak dengan cerita ini itu sudah menjadi hak kalian. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai pembelajaran. Jika tidak percaya dengan cerita ini, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah memberikan saya kesempatan untuk ikut bergabung membagikan cerita pribadi saya. Saya harap kalian bisa mengambil pembelajaran dari 2 kisah yang saya bagikan kepada kalian semua ya. Dan saya mohon maaf jika misalkan cerita yang saya bagikan ini mungkin agak kurang seram, bukan yang hantu gimana-gimana, hanya sekedar pengalaman supranatural saja yang biasa saya alami dulu. Jadi kalau kalian memang menyukai cerita-ceritanya, jangan lupa di like, di komen, dan di share, supaya teman-teman kalian juga nantinya bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kalian.